Di sini dapat terlihat jika Chongrong dan Wen Xiaoqian masih tertidur di atas kursi. Tiba-tiba saja adik sepupu Chongrong muncul dan melihat adegan tersebut. Demi mengabadikan momen itu, dia mengambil HP-nya dan memfoto keduanya. Ya, meskipun dia tidak tahu siapa wanita itu. Karena masih penasaran, dia foto lebih dekat lagi dari samping. Dan dia cukup kaget ternyata yang baring di atas kursi bersama bosnya itu adalah kakak sepupunya. Ya, tiba-tiba saja si dokter ganteng ini bangun. Karena tidak mau ketahuan, si adik sepupunya ini kabur deh. Ya, emang orang iseng gitu ya gengs ya. Setelah bangun dari tidurnya, keduanya kaget ternyata mereka berdua masih tidur di atas kursi dan saling bersandar satu sama lain. Dan keduanya saling salah tingkah dan tidak tahu harus berkata apa-apa. Jadi saling menjauh gitu. Terus si Chongrong demi memecahkan suasana yang aneh ini, dia bertanya kepada Dokter Wan, sejak kapan kamu keluar? Dan bertanya apakah dia dari tadi terbaring di atas bahu si dokter ganteng ini. Dan dengan iseng si Dokter Wan berkata kalau kepalanya si Chongrong ini sangat berat dan membuat bahunya cukup pegal. Ya padahal mas si dokter kan dia juga yang buat si Chongrong baring di atas bahunya. Gak mau ngaku. Terus tiba-tiba aja si Chongrong itu ngajakin si Dokter Wan buat keluar makan. Karena mungkin si Chongrong itu merasa bersalah karena berpikiran buruk terhadap dokter. Jadi dia ngajakin si Dokter Wan untuk keluar makan gitu. Nah setelah itu keduanya juga keluar untuk pergi makan dan menuju ke restoran yang dibuka oleh sahabatnya si Chongrong. Di sini mereka bertemu dengan pacarnya sahabat Chongrong dan saling berkenalan satu sama lain. Setelah perkenalan ini selesai dan mereka berdua pun duduk di kursi untuk segera menyantap makanan yang telah mereka pesan. Ya meskipun dengan suasana yang dingin dan cuma bisa duduk di luar karena restorannya sahabat Chongrong ini terkenal sangat ramai dan penuh dengan konsumen. Jadi susah untuk mendapatkan kursi. Ya setelah mereka menunggu makanannya dan makanannya pun juga sudah datang dan mereka pun berbincang-bincang sambil diisengin oleh temannya si Chongrong. Ya taulah temannya Chongrong kan memang nge-shipin keduanya dari awal, jadi ya suka diceng-cengin gitu. Chongrong yang merasa risih jadi kayak serba salah gitu dengan kelakuan sahabatnya. Setelah tiba-tiba mereka mendapati makanan tersebut, terus tiba-tiba si dokter ganteng itu menceritakan tentang bagaimana cara mengoperasi orang yang terkena tumor sambil memotong-motong dagingnya, mengibaratkan bahwa daging itu adalah otak manusia. Ya sambil dia sebenarnya mau buat si Chongrong itu merasa jijik atau geli dengan makanan tersebut. Maklum deh Dokter Wan kan memang suka ngerjain si Chongrong. Tapi Chongrong tidak terpengaruh sama sekali, justru dia tetap menyantap makanan tersebut. Ya setelah makanan tersebut masuk di mulutnya, Chongrong itu ekspresinya kayak kaget gitu karena merasakan makanan ini sangat pedas di mulutnya. Dan si Dokter Wan setelah makan makanan tersebut juga merasakan hal yang sama. Ternyata keduanya tuh sama-sama nggak bisa makan pedas loh guys. Kasian banget ya. Terus di sini diperhatikan oleh temannya si Chongrong. Chongrong itu awalnya ingin memuntahkan makanan tersebut dan dihalangi oleh Dokter Wan. Kayak gak boleh dimuntahin karena merasa gak enak diperhatiin oleh temannya si Chongrong. Kayak menghargai gitu. Terus setelah diperhatiin seperti itu, keduanya juga berpura-pura kayak menikmati makanan tersebut dan minum air. Setelah kejadian ini si Dokter Wan itu nanya kepada Chongrong, bukankah kamu adalah seorang yang sangat pandai makan pedas? Terus si Chongrong kayak jawab, aku nggak suka makan pedas atau nggak bisa makan pedas. Jadi karena adegan ini si Dokter Wan itu teringat dengan kisah masa kecil mereka yang setahu dia si Chongrong itu pernah menyelamati dia pada saat dia dibully oleh teman-teman di sekolahnya karena dikasih dengan makanan pedas. Ya si Chongrong kan merasa dia adalah seorang pendekar wanita, jadi dia harus membela kebenaran dengan menyelamatkan si Dokter Wan yang waktu kecil. Karena Dokter Wan waktu kecil itu sangat sering dibully oleh teman-temannya.
Ya, sebagai seorang pahlawan, dia makan makanan yang diberikan teman-temannya si Dokter Wan dan dia menggigit makanan tersebut. Ternyata makanan tersebut pedas sekali, tapi karena dia sudah sok-sokan jadi pahlawan, jadi mau gak mau dia harus jadi wanita strong dan tidak merasa pedas sama sekali. Padahal waktu kecil itu si Chongrong itu sebenarnya merasakan kepedasan yang sangat-sangat pedas, tapi dia ingin terlihat kuat, jadi dia berpura-pura jadi seorang wanita yang strong yang bisa makan pedas. Nah, dari situlah kesalahpahaman terjadi. Tetapi karena kejadian ini, Dokter Won mulai sadar ternyata pada saat itu Chongrong membohonginya dengan menjadi seorang wanita yang bisa makan pedas. Nah, di sini karena si Dokter Won itu merasa di luar sangatlah dingin, dia dengan gaya seorang lelaki yang gentleman, dia melepaskan jaketnya dan meletakkan di bahu Chongrong. Melihat adegan tersebut, sahabatnya Chongrong mulai kesenangan lihat kejadian itu dan mulai. Di sini dapat terlihat jika Chongrong sedang berada di rumah sakit dan dirinya sedang berbincang-bincang dengan kepala rumah sakit. Tiba-tiba saja kepala rumah sakit itu bertanya kepada Chongrong bagaimana pendapatnya terhadap Dokter Wan. Dan Chongrong merasa bingung mengapa tiba-tiba kepala rumah sakitnya bertanya dan dia hanya menjawab seadanya. Ternyata si kepala rumah sakit ini kayak sedang menyembunyikan sesuatu dan kayak merasa curiga apa yang terjadi dengan si Chongrong dan Dokter Wan itu. Setelah keluar dari ruangan, si Chongrong itu merasa makin bingung kenapa kayaknya dia diperhatikan sama orang-orang dan semua orang itu tersenyum dan melihat aneh kepadanya. Ya, dia jalan dengan biasanya dan merasa semakin banyak yang membicarakan tentang dirinya dan para suster ataupun perawat di sana juga bergosip-gosip tentang dirinya dan Dokter Wan. Ya, dia juga merasa aneh dan kaget apa yang sebenarnya terjadi. Karena hal ini, dia melihat adik sepupunya tiba-tiba menutup mukanya gitu dan dia bertanya kepada adik sepupunya sebenarnya apa yang terjadi dengan hal ini. Ya, dia merasa kesal, terus dia kayak cubit adik sepupunya, menarik telinganya dan mengajaknya berbicara dan mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi. Rupanya adik sepupunya itu mengirim foto ke salah satu perawat dan tidak sengaja terkirim foto pada saat Chongrong dan Dokter Wan sedang tidur di atas bangku. Karena hal ini menjadi viral di seluruh rumah sakit dan di-share di obrolan grup gitu. Nah, karena kejadian ini jugalah jadi si Dokter Wan dan Chongrong itu menjadi bahan gosipan. Chongrong yang merasa risih akan hal tersebut, dia langsung menghampiri Dokter Wan dan berusaha menjauh dari Dokter Wan supaya gosip ini tidak menyebar semakin luas dan tidak membuat kesalahpahaman itu semakin runyam. Ya, Dokter Wan itu bingung kenapa tiba-tiba si Chongrong itu bersikap berusaha menjauh dari dirinya. Jadi si Chongrong itu bertanya dong, emang kamu tidak tahu apa yang terjadi? Ternyata si Dokter Wan itu udah tahu dan merasa yang santai aja dengan kejadian itu karena ya dia pasti senang-senang aja secara dia kan suka sama si Chongrong. Terus karena hal ini si Chongrong itu berharap jika Dokter Wan itu bisa mengklarifikasi akan semua kejadian ini bahwa keduanya itu tidak pacaran sama sekali. Ya udah, si Dokter Wan itu mengokekan dan akan mengklarifikasi tentang hal ini. Terus Dokter Wan itu keluar menghampiri para suster-suster yang sedang bergosip tersebut dan dia menjelaskan ke mereka bahwa foto itu benar adanya dirinya dan Chongrong. Si Chongrong itu kaget, kirain kalau si Dokter Wan ini bakal menjelaskan bahwa itu bukan apa-apa. Malahan si Dokter Wan itu mengungkapkan perasaannya gitu kepada Chongrong. Ya, jadi suster-susternya makin kayak gitu deh. Jadi setelah itu si Dokter Wan juga menjelaskan bahwa dia sudah menyukai si Chongrong itu sejak kecil dan meskipun perasaannya itu tidak terbalas ya. Karena suster-suster ini merasa Dokter Wan itu mengakunya terlalu cepat, jadi menurut mereka hal ini sudah tidak menjadi seru lagi dan mereka sudah tidak menggosipkan hal ini lagi. Nah, menurut Dokter Wan itu adalah salah satunya cara untuk meredakan semua gosip karena rasa penasaran dari para suster itu sudah terjawab. Ya, meskipun mereka benar-benar mereka berdua tidak benar-benar pacaran, tapi setelah
berbicara seperti itu, jadi para suster itu merasa sudah tidak ada tantangannya lagi buat mereka untuk taruhan tentang gosip ini. Oke, di sini ada terlihat salah satu wanita yang juga profesinya sebagai seorang dokter. Wanita ini tuh sepertinya menyukai Dr. Wan. Ya. Terus kita lompat lagi di adegan selanjutnya, di mana Chongrong itu melihat kakek-kakek yang bermasalah dengan Dr. Wan itu sedang menelpon di luar. Nah, karena kejadian ini si Chongrong itu bingung sebenarnya apa yang terjadi dengan kakek ini. Ya, dia melihat tingkah laku kakek itu sangat aneh dan dia mengikuti kakek itu sampai keluar. Rupanya si kakek itu bertemu dengan seorang lelaki yang Chongrong kirain adalah anaknya. Rupanya lelaki tersebut bukanlah anaknya, melainkan seorang penipu yang ingin menipu uang si kakek tersebut dan memaksa kakek tersebut untuk menuntut rumah sakit tersebut. Nah, karena rasa penasaran si Chongrong, dia mengikuti kakek ini dan si pria ini. Oke, kita lompat lagi di adegan berikutnya. Di sini ada sahabatnya si Chongrong. Kemungkinan di sini bakal ada love line yang kedua tentang sahabat Chongrong dan si pria yang dikatakan sebagai pamannya si Dr. Wan itu. Nah, di sini kan dapat kita ketahui jika tokonya si sahabat Chongrong ini sangat ramai sekali pengunjung, tetapi rasanya itu tidak enak. Jadi mereka tuh kayak bingung, kenapa orang bisa banyak banget makan ke toko dia sedangkan makanannya itu tidak enak. Tapi di sini sahabatnya Chongrong itu mendengar percakapan anak muda bahwa ternyata mereka itu ke tokonya si sahabat Chongrong karena dibayar oleh seseorang. Jadi karena mendengar hal ini, sahabat Chongrong itu merasa emosi dan bertanya sebenarnya siapa sih yang membayar mereka untuk datang menjadi konsumen di tokonya. Nah, karena posisinya di sini ada pamannya si Dr. Wan, jadi dia menjelaskan bahwa toko dia itu ramai bukan karena makanannya enak, tetapi karena orang tuanya yang membantunya untuk meramaikan toko tersebut. Kayak jadinya ibaratkan orang-orang yang makan tersebut itu orang-orang yang sudah dibayar oleh ayahnya untuk pergi makan di toko anaknya supaya anaknya itu merasa senang ternyata toko dia itu ramai. Nah, kita lanjut lagi di adegan di mana Chongrong yang mengikuti si kakek-kakek tersebut dengan pria penipu itu. Nah, si Chongrong di sini sampai ke lokasi si penipu dan memfoto semua tempat itu. Tapi dia ketahuan oleh si pria ini dan pria ini bertanya tentang apa yang dia lakukan dan apa yang dia foto, dan si laki-laki ini ingin merebut HP-nya tersebut, tetapi si Chongrong tidak mau memberinya. Tiba-tiba saja si Chongrong itu menerima telepon dan ternyata yang menelponnya adalah Dr. Wan. Jadi dia merasa aji mumpung banget si Dr. Wan ini nelpon dia di saat yang benar-benar tepat sekali. Nah, setelah itu dia pergi dan di sini juga dapat terlihat jika sahabatnya si Chongrong itu menangis dalam kondisi mabuk. Ya, dia mabuk terus merubuhkan dinding rumahnya dan kebetulan dinding tokonya itu bersebelahan dengan toko bukunya si paman Dr. Wan. Jadi di sini diselamatkan oleh pamannya Dr. Wan dan pamannya Dr. Wan itu merasa kaget ternyata dinding tokonya itu sampai roboh. Oke, di sini kan kalian masih ingat adegan di mana Chongrong itu ditelepon oleh Dr. Wan. Jadi si Chongrong itu kembali ke rumah sakit dan menjelaskan semua yang terjadi kepada Dr. Wan. Dr. Wan itu terlihat sangat tidak senang dengan apa yang terjadi karena dia merasa hal itu sangat membahayakan Chongrong. Karena Chongrong adalah seorang wanita. Mendengar hal itu, si Dr. Wan itu benar-benar emosi dan tidak ingin hal ini terjadi. Jadi keduanya sempat berdebat satu sama lain dan si Dr. Wan itu berbicara kepada Chongrong dengan nada yang tinggi. Ya, namanya juga pria perhatian ya pasti dia takut kalau cewek yang dia sukai itu kenapa-napa. Si Chongrongnya aja yang gak peka. Di sini terlihat jika Chongrong itu menghampiri toko bukunya pamannya si Dr. Wan dan menjemput temannya yang sedang mabuk itu. Nah, di sini ternyata si Dr. Wan itu juga ikut datang ke sini untuk menjemput sahabatnya Chongrong. Karena di sini si sahabatnya Chongrong itu memuntahkan cairan di tubuhnya si Dr. Wan. Ya, memuntahkannya sebanyak 2 kali. Jadi di sini Chongrong merasa kaget akan hal tersebut dan hanya bisa tercengang melihat kejadian itu.
Ya, sambil berbincang-bincang si Chongrong itu menjelaskan mengapa dirinya menyukai bidang hukum meskipun dia tidak kuliah di bidang hukum. Jadi keduanya saling berbincang satu sama lain. Masih ingat kan adegan di mana temannya Chongrong itu mabuk dan dibawa ke rumahnya Chongrong? Ya, di sini juga terdapat si Dokter Won juga. Kala itu tiba-tiba ibunya si Chongrong itu menelpon karena dalam keadaan mabuk temannya si Chongrong itu tidak sengaja mengangkat telepon itu. Padahal telepon itu adalah telepon video call. Dan ini sangat benar-benar dalam keadaan genting banget karena ibunya Chongrong itu tidak mengetahui bahwa Chongrong itu sedang berada di China. Jadi dalam keadaan panik si Chongrong itu berteriak untuk tidak menjawabnya tapi sudah terlanjur ditekan dan ibunya Chongrong pun aktif di video call dan melihat keadaan sekelilingnya. Ya di pas juga itu di belakangnya itu ada si Dokter Won. Ya si Chongrong itu benar-benar panik banget dan bingung harus ngapain. Dia buru-buru mendorong Dokter Won itu sampai masuk ke dalam lemari. Goblok banget gak sih? Gila si Dokter Won yang kayak yang terima-terima aja dan masuk ke dalam lemari. Terus si Chongrong itu mengangkat telepon ibunya dan berusaha nyengir bahagia gitu kayak gak terjadi apapun. Ya langsung dia mengangkat telepon ibunya dan berbicara dengan ibunya. Ibunya bingung dong, ngapain ini anak dari tadi? Terus kayak merasa curiga kok kayak ada seseorang di dalam kamarnya dan di dalam kamarnya sepertinya ada seorang pria. Ya otomatis langsung si Chongrong itu ngeles kayak gak ada siapa-siapa. Terus ibunya kayak merasa nggak mungkin, ini mata saya masih bagus, pasti ada seseorang. Cepat kamu keliling dan buka lemari bajunya. Karena ibunya merasa ada sesuatu di dalam lemari bajunya. Ya si Chongrong itu mau nggak mau panik dan mencari segala cara bagaimana supaya hal ini tidak diketahui. Cuman karena permintaan ibunya mau nggak mau dia harus ke arah lemari dan membuka lemari tersebut ya. Semoga nggak ketahuan ya. Jadi dia berharap hal ini tidak menjadi bumerang atau menjadi masalah di hidupnya. Ya si Dokter Won itu untungnya juga pintar. Jadi dia tuh bersembunyi di belakang baju-baju dan tidak kelihatan kalau itu adalah dia. Ya posisi badan seksinya si Dokter Won terpampang nyata gitu. Tapi ibunya maksudnya kayak yang lebih tenang. Rupanya itu seorang maksudnya ibunya tuh berpikir kalau itu adalah seorang gadis di dalam lemari itu. Jadi si Chongrong itu ngeles kalau itu adalah sahabatnya yaitu Zhou Chengcheng. Ya kebetulan ibunya itu juga tahu kalau si Chongrong itu punya sahabat wanita yang bernama Zhou Chengcheng. Jadi ibunya lebih lega. Kenapa? Maksudnya lebih lega kalau ternyata yang di dalam rumahnya itu atau di dalam kamarnya itu adalah seorang wanita, bukannya laki-laki. Tapi ibunya itu sempat bingung kenapa si Zhou Chengcheng itu masuk ke dalam lemari. Ya si Chongrong ngeles bilang kalau si sahabatnya itu sedang mabuk dan bersembunyi di dalam lemari. Maksudnya kayak yang sembarangan nubruk-nubruk gitu kalau posisinya sedang mabuk. Ya kasihan banget sih sebenarnya Dokter Won di sini harus berdiam diri dan bersembunyi di dalam lemari. Dan anehnya itu dia pasrah-pasrah aja kayak masuk ke dalam lemari gitu. Terus ibunya masih berbincang-bincang melalui video call. Ya meskipun dalam keadaan si Dokter Won masih dalam lemari. Ya kayaknya Chongrong lupa deh kalau ada si Dokter Won di dalam situ. Jadi ya berbincang-bincang sama ibunya sampai sepanjang malam kayak bercerita gitu karena ibunya mungkin rempong juga kali ya. Jadi tuh banyak yang dicurcolin sama anaknya. Di sini juga dapat terlihat kasihan banget si Dokter Won itu sampai mijit-mijit kaki karena udah kecapean. Mungkin posisi Dokter Won itu badannya tinggi jadi kayak dalam lemari ini sempit buat dia. Jadi dia mungkin ngerasa pegel gitu. Terus Chongrong sama ibunya ngomong gak ingat waktu lagi. Kasihan si Dokter Won. Ya setelah selesai nelpon si Chongrong itu buru-buru buka lemari untuk melihat keadaan si Dokter Won. Ya dengan muka cemberut dan tidak tahu harus berkata apa-apa, Dokter Won hanya terdiam dan dengan keadaan itu. Jadi si Chongrong juga merasa gak enak dan hanya bisa tersenyum kecil melihat keadaan ini. Posisinya si Dokter Won kesemutan lagi kan. Jadi si Chongrong juga makin merasa gak enak dan bertanya sebenarnya apa yang terjadi kok dia hanya bisa terdiam. Ya karena mau gak mau si Dokter Won itu bilang kalau kaki dia itu kesemutan. Jadi si Chongrong ini merasa kayak yang lucu banget lihat si Dokter Won itu kesemutan kakinya. Jadi di sini si Chongrong itu berusaha bersikap baik dan membantu si Dokter Won untuk keluar dari dalam lemari. Tapi di sini ada adegan yang
di luar dugaan gitu, karena si Chongrong itu kan mau nyelamatin si Dokter Wen untuk keluar dari lemari. Malah terjadi hal yang tidak terduga dan dia pun ketarik ke dalam lemari dan jatuh di dalam pangkuannya Dokter Wen. Sumpah di sini tuh so sweet banget lihat tatapannya si Dokter Wen itu natap si Chongrong tuh, aduh gimana gitu ya. Nggak tau lah yang lain liatnya, kalau si Cece mah liatnya aduh gemes banget deh di sini. Terus si Chongrong itu kayak terdiam gitu, nggak tahu harus berkata apa-apa, dan lucunya lagi tuh si Dokter Wan tuh langsung ngangkat dia gitu. Jadi setelah itu si Chongrong itu kayak meronta-ronta minta diturunin, dan di sini masih ditetapin sama si Dokter Wan. Dan maksudnya si Chongrong itu berpikir yang aneh-aneh karena ucapan si Dokter Wan tuh kayak yang ngelantur gitu, dikirain mau diapa-apain gitu. Dan ternyata si Dokter Wan itu malah kayak masukin si Chongrong ke dalam lemari supaya dia ngerasain apa yang dirasakan oleh Dokter Wan sebelumnya. Wah, ini couple bener-bener kocak banget sih. Terus karena si Dokter Wan itu kan bajunya kotor, jadi dia minta sepupunya untuk ngantarin baju ke rumahnya. Setelah dia ngantar, dia mau ngusir adiknya gitu, kayak karena adiknya penasaran dan kepo sebenarnya si Chongrong ini mau kasih baju laki-laki ke siapa sih. Terus tiba-tiba si adiknya kayak kaget, ternyata yang di dalam rumahnya itu adalah Dokter Wan yang masih berbalut handuk wanita. Jadi si adiknya sepupunya si Chongrong ini berpikir yang aneh-aneh. Jadi si Chongrong tuh kayak, udah kamu anak kecil mending minggir aja, gak usah tahu urusan orang dewasa. Jadi pokoknya di adegan ini tuh bener-bener lucu banget. Di adegan berikutnya itu sahabat Chongrong itu pergi menemui pacarnya, dan yang kurang ajarnya lagi itu pacarnya ternyata selingkuh dengan karyawannya si sahabat Chongrong. Luar biasa banget gak sih? Dan dia selingkuhnya itu menggunakan kartu cardnya si sahabat Chongrong. Ibaratkan dia booking hotel itu pakai kartu cardnya si sahabat Chongrong. Kurang ajar banget gak ya cowok ini, udah selingkuh, gak punya modal lagi. Ih, gemes deh. Jadi tuh dia selingkuh dan ketahuan oleh sahabat Chongrong. Ya sahabat Chongrong kayak sedih dong. Kenapa pacarnya itu setega itu, karena dia selama ini selalu bersikap baik terhadap pacarnya tersebut. Dan yang songongnya lagi, si ceweknya tuh kayak yang sok-sokan juga gitu kan. Kebetulan di adegan ini tuh ada si Wenrangnya itu pamannya si Dokter Wan. Jadi ketemu di sini dan Wenrang itu menyaksikan adegan-adegan si sahabat Chongrong itu berantem sama pacarnya. Dan sahabat Chongrong ini benar-benar yang emosi parah dan tiba-tiba kayak ingin menyiramin si pacarnya itu menggunakan air. Dan kurangnya ajarnya lagi tuh kayak dihalangin sama pacarnya, dan akhirnya airnya itu justru tumpah ke muka sahabatnya Chongrong. Dan Wenrang yang melihat kejadian itu tuh merasa kayak cowok ini gak gentle banget, yang malahan menyiksa pacarnya padahal dia yang salah. Jadi si pamannya Dokter Wan ini tuh kayak ngerasa risih dan membalas dendam langsung di tempat dia kerjain si mantan pacarnya sahabat Chongrong ini, seperti menguncinya di kayak pintu keluar gitu. Jadi si mantan pacarnya sahabat Chongrong itu kayak yang kejebak di salah satu pintu yang benar-benar nggak bisa kebuka. Terus mantan pacar sahabat Chongrong itu minta tolong ke Wenrang ini untuk buka pintunya, dan si Wenrang itu pura-pura bodoh dan bingung sebenarnya apa yang terjadi, apakah pintunya macet. Padahal dia yang kunciin dia, karena dia gemes aja gitu lihat ada cowok yang kurang ajar itu sama cewek. Jadi kayak dia balas dendam buat si sahabat Chongrong. Ya gentle banget ya si Wenrang ini, diam-diam menghanyutkan meskipun cuek, tapi dia cukup perhatian sama si sahabat Chongrong ini. Ya aku nge-shipin mereka dua juga sih. Terus selanjutnya itu adegan Chongrong, di mana Chongrong itu tiba-tiba hilang dari rumah sakit. Bukan hilang sih, lebih kayak dia pergi ke suatu tempat untuk nyelamatin kakek-kakek itu dari penipuan yang ingin nipu uang kakek tersebut. Karena si penipu ini tuh kayak ngumpulin banyak-banyak orang atau banyak orang-orang tua untuk beli produk dia, padahal itu sebenarnya penipuan. Jadi si Chongrong itu cepat-cepat untuk membantu para manula ini supaya tidak tertipu uangnya. Meskipun sebenarnya keadaan ini tuh sangat bahaya banget buat si Chongrong, karena di sini adalah penipuan dan dia adalah seorang wanita.
Dan benar-benar kejadian kalau si Chongrong itu seperti disekap atau ditangkap oleh para penipu ini dan dipojokin. Ya kebetulan Dokter Wan itu buru-buru mencari dia juga keberadaannya dan merasa khawatir sebenarnya apa yang terjadi dengan Chongrong. Di adegan ini tuh nanti kejadiannya di mana Chongrong itu melawan para penipu ini dan mengatakan bahwa dia sudah manggil polisi. Jadi kayak kalian sebagai penipu siap-siap aja masuk kantor polisi. Karena si penipu ini merasa kesal, jadi dia ingin memukul Chongrong itu menggunakan kursi. Pas banget kebetulan Dokter Wan itu datang dan menyelamatkan Chongrong dan melindungi Chongrong dari pukulan tersebut, sehingga Dokter Wan yang justru terkena pukulan itu. Setelah kejadian ini, Dokter Wan itu mengancam para penipu ini bahwa dia sudah memanggil polisi agar mereka tertangkap. Jadi mereka harus siap-siap dan sudah tidak bisa kabur lagi kemana-mana. Ya sih, di sini Chongrong merasa kaget, ternyata Dokter Wan itu datang menyelamatkannya. Akhirnya para penipu juga ditangkap polisi dan para manula ini enggak ketipu duitnya. Jadi meskipun di sini Dokter Wan tuh merasa kesal kalau Chongrong itu mengambil tindakan yang sangat-sangat berbahaya untuk dirinya secara dia adalah seorang wanita. Tapi ya mau gimana ya, setelah itu karena saking keselnya si Dokter Wan itu sampai marah ke Chongrongnya. Chongrong cuma bisa terdiam. Karena kejadian ini Chongrong dan Dokter Wan itu sempat berdebat. Ya karena perdebatan ini si Chongrong itu merasa sakit hati akan perkataan Dokter Wan. Di sini Chongrong itu memberikan sekantong obat buat Dokter Wan dan dia nggak mau membantu Dokter Wan untuk menyembuhkan lukanya. Ibaratkan nggak mau kasih obat ke Dokter Wan. Jadi dia bilang kalau mau lakukan sendiri karena kamu merasa aku tidak boleh ikut campur urusanmu. Ya di sini si Chongrong itu ngambek gitu gengs. Ya si Dokter Wan itu merasa kelakuannya si Chongrong itu sangat lucu. Jadi dia buka obatnya dan berusaha untuk memakainya sendiri dengan sambil kayak menahan kesakitan. Dan buat si Chongrong melihat adegan tersebut tuh dia sangat risih. Kayak yang kesusahan banget si Dokter Wan ini untuk menempelkan obatnya. Jadi si Chongrong melihat itu dan ujung-ujung Chongrong luluh juga dan bilang lebih baik aku aja yang kasihin obatnya gitu. Pokoknya gemes banget deh si Dokter Wan di sini tuh benar-benar godain si Chongrong banget. Di sini dapat terlihat jika Chongrong itu terburu-buru ke rumah sakit membawa kakek tersebut. Kakek tersebut itu pingsan dan harus segera dioperasi ya karena kakek ini punya riwayat penyakit tumor gitu. Jadi si Chongrong tuh benar-benar kelihatan khawatir banget dengan keadaan kakek ini ya. Tapi harus tenang sih karena ada dokter ganteng yang sangat hebat yaitu Dokter Wan. Dan si Chongrong itu keingat kembali adegan masa lalunya pada saat ayahnya itu dibawa ke ruang operasi dan Chongrong itu melihat sendiri kalau ayahnya tuh dibawa ke ruang operasi dan tidak selamat pada saat itu. Jadi mungkin si Chongrong itu punya trauma karena kejadian itu. Jadi dia benar-benar sedih banget melihat kakek itu dibawa ke ruang operasi. Dan perasaannya itu benar-benar merasa sangat tidak tenang dengan keadaan itu. Jadi dia itu nunggu di depan dan bingung harus ngapain. Ya setelah selesai operasi itu Dokter Wan keluar dan berusaha menenangkan Chongrong pada saat itu. Ya Chongrong masih sedih sih kelihatannya. Tapi si Dokter Wan itu bilang jangan khawatir karena operasinya itu berhasil. Ya setelah itu Dokter Wan itu suruh si Chongrong itu untuk pulang dan segera tenang. Karena Chongrong itu masih stres, jadi dia bawa hal itu dengan jogging, lari gitu supaya nggak stres. Dan di sini dia ditemani oleh Dokter Wan. Ya sambil iseng-isengin si Chongrong lah. Si Dokter Wan kan memang orangnya sangat-sangat rese dan sangat suka banget ngerjain si Chongrong ya. Mereka berbincang-bincang dan si Dokter Wan itu menjelaskan kalau kakek tersebut sudah keluar dari ruang ICU ya. Setidaknya si kakek itu kabarnya baik dan selamat dari operasi tersebut. Karena si Chongrong itu mau merasa kakek itu tidak punya keluarga atau tidak punya anak, dia ingin belanja untuk keperluan kakek tersebut dan ditemani oleh si Dokter Wan. Keduanya belanja ya seperti biasa pasti terjadi perdebatan kecil yang sangat lucu. Dokter Wan kan memang suka kerjain si Chongrong, jadi mereka berdua berbincang dan si Chongrong itu memasang muka sinis kepada Dokter Wan. Ya, melihat hal tersebut Dokter Wan itu berkata kepada Chongrong, jangan banyak senam mata nanti
sarafnya putus dan terjadi stroke. Nah, kalau kamu lihat di sini ekspresi si dokter Ron tuh benar-benar lucu, seperti menunjukkan kalau orang kena stroke itu mukanya seperti apa. Pokoknya ngakak banget deh bagian ini, benar-benar lucu. Cece aja sampai ketawa parah di bagian ini. Nah, setelah itu kita lihat adegan selanjutnya di mana sahabat Chongrong itu menghampiri orang tuanya. Ya, kita tahu ya kejadian sebelumnya tokonya si sahabat Chongrong itu ramai karena pengaruh orang tuanya alias dibayar oleh orang-orang tuanya. Setelah itu si sahabat Chongrong itu berusaha untuk berkata kepada ayahnya jangan ganggu apa yang dia lakukan, seperti dia ingin hidup mandiri dan tidak ingin dibiayai oleh orang tuanya. Ya, orang tuanya merasa apa yang dikatakan oleh anaknya itu sangat tidak masuk akal karena mereka sebagai orang tua ingin memanjakan anaknya dan anaknya hanya perlu nikmati apa yang orang tua lakukan. Jadi karena si sahabat Chongrong ini merasa sakit hati dengan apa yang diucapkan oleh ayahnya dan dia dengan semangat dan serta emosi itu mengembalikan semua yang diberikan oleh ayahnya. Pertama itu mobil dan dia merobek kartu kredit yang diberikan oleh ayahnya. Jadi ibaratnya dia nggak mau dibiayai sama sekali oleh ayahnya. Karena kejadian itu, jadi sahabat Chongrong itu benar-benar jalan kaki pulang ke rumah, secara jalannya jauh. Jadi dia benar-benar merasa kecapean. Kejadian ini tuh benar-benar sangat unik. Tiba-tiba si sahabat Chongrong itu menghadap ke belakang dan melihat sesosok pria yaitu Wenrang sedang mengendarai sepeda. Tapi mungkin karena dia kecapean, jadi dia merasa melihat seorang pria berkuda putih alias pangeran berkuda putih. Parah banget ya khayalannya si sahabat Chongrong ini. Jadi dia merasa kayak nyawaku akan kembali dan kakiku tidak akan capek lagi. Jadi dia langsung otomatis menarik sepedanya si Wenrang dan Wenrang itu benar-benar kaget dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Chongrong ini. Sahabat Chongrong itu ngotot ingin diboncengi oleh Wenrang. Ya, Wenrang gak mau bonceng dia. Pertama karena gak boleh berboncengan menggunakan sepeda di jalan raya. Tapi Cici juga gak ngerti sih kenapa bisa gak boleh berboncengan ya. Tapi si sahabat Chongrong itu ngotot dan tetap ingin berboncengan. Ya, karena kejadian ini keduanya jadi kena denda dan ditahan oleh polisi. Jadi Cece masih cari tahu nih kenapa bisa kena denda ya. Kalau buat teman-teman yang tahu informasinya kenapa berboncengan itu bisa kena denda, tulis di kolom komentar ya. Karena Cece juga nggak tahu kenapa hal ini bisa terjadi. Ya, karena di denda ini keduanya jadi saling dorong-mendorong siapa yang membayar denda. Ya, sahabat Chongrong karena lagi nggak punya duit, jadi dia berharap Wenrang yang membayar semua itu. Oke, adegan berikutnya itu adegan Chongrong, di mana Chongrong itu bertemu dengan teman-teman kantornya yang sangat rese dan tidak suka pada dirinya. Dia juga bingung kenapa mereka semua tidak suka pada dirinya, padahal mereka baru kenal. Ya, mungkin memang pada aneh semua kali ya. Cuma si Chongrong itu cuek dengan apa yang terjadi. Setelah makan-makan, acara makan-makan tersebut, si Chongrong sedikit diwawancarai dan masih diejek-ejek oleh beberapa teman kantornya yang memang gak suka pada dirinya. Ya, Chongrong itu curhat-curhat gitu deh sama sahabatnya. Dia kirim voice note ke sahabatnya tersebut. Setelah dia kirim voice note, dia baru sadar ternyata dia bukan kirim ke Cheng Cheng, melainkan mengirim pesan itu ke Wen Xiaoqing. Parah banget gak sih? Terus si Chongrong itu menyalahkan tangannya, kenapa tangannya itu sangat bego bisa salah ketik nama dan kirim pesan itu kepada orang yang salah. Ya, setelah mereka makan-makan, mereka itu pergi ke tempat karaoke dan si Chongrong itu kelihatan banget tidak menikmati suasana ini, lebih tepatnya pengen segera pulang. Jadi dia hanya minum-minum saja di ruangan karaoke itu. Dan datang seorang wanita yang sangat-sangat rese, itu komentarin dia yang enggak, menurut dia sangat tidak masuk akal dan menghina dirinya. Dan karena kejadian itu dia keluar ruangan mencari angin segar untuk menghilangkan rasa stresnya. Ya udah stres gara-gara si kakek masuk rumah sakit, sekarang stres gara-gara teman-teman sekantornya. Ya, setelah itu dia tiba-tiba dapat telepon yang cukup membuat dia bahagia. Rupanya telepon itu dari Wen Xiaoqing yang mengabarkan bahwa kakek tersebut telah siuman. Ya, karena kegirangan si Chongrong itu tiba-tiba berlari dan memeluk si Wen Xiaoqing. Wen Xiaoqing itu benar-benar kaget dengan apa yang dilakukan oleh Chongrong. Secara Chongrong itu nggak pernah
melakukan hal itu dan tiba-tiba memeluknya. Ya si Wen Shaoqing mah senang-senang aja ya dipeluk oleh cewek yang dia sukai, jadi dia menerima dengan senang hati. Setelah kejadian peluk-pelukan tersebut, si Chongrong itu dibawa pulang ke rumah dan pada saat Chongrong bangun, Chongrong itu kaget dan teringat akan kejadian dia memeluk mesra si Dr. Wen dan dia merasa kayak yang apakah aku kerasukan dan apakah aku seorang kukang yang bergelantungan di leher orang. Sumpah ini tuh benar lucu banget pada saat ini. Terus si Chongrong itu bingung harus ngapain dan bagaimana cara dia menghadapi si Dr. Wen. Dan Chongrong pun siap-siap untuk pergi kerja dengan suasana yang cukup semangat di hatinya dan dia pergi memesan kopi dan anehnya kopinya itu sudah dibayar. Terus dia ke supermarket untuk beli sarapan dan sarapannya tersebut juga sudah dibayar. Makin bingung si Chongrongnya, tiba-tiba dia keluar dari supermarket tersebut dan masuk ke dalam taksi dan anehnya juga sampai di kantor ternyata taksinya itu juga sudah dibayar. Jadi dia semakin bingung dan merasa seperti ada yang menguntit dirinya. Pokoknya dia kayak bingung sebenarnya dia lagi diintai sama siapa ya. Goblok banget sih Chongrong ini. Dan setelah itu dia ketemu dong dengan si Dr. Wen, ya meskipun terjadi awkward moment, jadi mereka sempat berbincang-bincang dan si Chongrong itu menjelaskan alasan kenapa dia memeluk si Dr. Wen. Salah satu alasannya adalah karena dia mabuk dan si Dr. Wen menyangkal tersebut karena dia merasa Chongrong pada saat itu tidaklah benar-benar mabuk. Ya udah selesai soal membahas peluk-pelukan, si Chongrong itu mengembalikan kemeja yang pernah dimuntahin oleh Cheng Cheng pada saat itu. Nah setelah itu dia mengembalikan kemeja tersebut dan dia tiba-tiba si Chongrong itu ditelepon oleh seseorang untuk ke ruangan pasien. Ternyata yang menelponnya adalah suster dan mengabarkan bahwa kakek itu telah siuman dan memberikan sebuah hadiah plakat kepada Chongrong. Ya plakat itu isinya cukup lucu sih gengs. Pokoknya intinya tentang kemesraan antara dia dan Dr. Wen karena si kakek ini nge-ship parah dengan Dr. Wen dan si Chongrong tersebut. Ya si Dr. Wen mah senang-senang aja ya di-shipin secara dia cinta mati sama si Chongrong. Karena kejadian itu ternyata si kakek itu ingin mereka berfoto bersama. Ya udah si Chongrong itu mengambil sisi positif kalau kakek itu ingin foto bersama dirinya. Jadi dia siap-siap pose dan meminta Dr. Wen untuk memfoto keduanya. Ternyata si kakek-kakek itu rupanya ingin mereka foto bertiga. Jadi dengan sigap si Dr. Wen itu merangkul Chongrong dan langsung foto bertiga dengan mesra ya seperti keluarga bahagia gitu deh. Jadi lucu banget di sini si Chongrong itu kaget dan tidak tahu harus berekspresi seperti apa. Masih ingat kan di episode sebelumnya, jikalau Chongrong itu ketakutan karena seperti ada yang menguntit dirinya. Dirinya merasa curiga karena tiba-tiba aja ada yang orang bayarin pertama tentang taksinya, terus kopinya dan biaya makan sarapannya gitu. Terus tiba-tiba dia ngerasa kayak ada yang menghampiri dia dari belakang gitu dan dia merasa kayak ada sesuatu. Dan tiba-tiba ada orang yang menepuk pundaknya dan dia auto teriak sekali di saat itu. Dan ternyata yang di belakangnya adalah Dr. Wen. Setelah dia tahu itu adalah Dr. Wen, dia sedikit tenang dan tiba-tiba muncul sahabat Chongrong itu ingin membantu Chongrong karena dia tahu Chongrong itu lagi ketakutan. Dan di sini sahabat Chongrong itu juga kaget ternyata yang dia lihat adalah Dr. Wen dan posisi keduanya itu sangat unik. Ya lagi berpelukan jadi kelihatan oleh sahabat Chongrong. Sahabat Chongrong yang melihat adegan tersebut ya ceng-cengin keduanya lagi seperti biasa karena sahabat Chongrong itu orang yang sangat mendukung hubungan keduanya. Yang mengejutkan lagi ternyata itu Dr. Wen pindah di komplek tersebut alias pindah di seberang rumah Chongrong. Jadi si Chongrong sama Dr. Wen sekarang itu tetanggaan gitu. Nah karena hal ini si Chongrong itu kebingungan kok tiba-tiba ini orang pindah ya. Tapi sahabat Chongrong mah senang-senang aja ya kalau si Dr. Wen itu pindah ke depan rumahnya. Nah karena bincang-bincang ini si Chongrong itu sempat nanya kenapa tiba-tiba pindah. Dia ya si Dr. Wen cuman jawab kalau lokasi tempat dia kerja itu lebih gampang dan lebih strategis kalau dia pindah ke komplek tersebut. Di sini Chongrong dan sahabatnya itu cerita-cerita kayak curhat-curhat gitu, seorang wanita biasa lah ya curhat-curhatan. Terus di sini sahabat Chongrong itu ngerasa kayak ada yang aneh deh dengan Dr. Wen, seperti Dr. Wen itu menyukai Chongrong. Tapi Chongrong tetap menyangkal hal tersebut dan merasa kayak
tidak mungkin kalau Dr. Wan itu menyukai dirinya. Kalau jika Dr. Wan itu menyukai dirinya, harusnya Dr. Wan itu mengungkapkan secara langsung kalau dia menyukainya. Nah di sini pokoknya intinya si sahabat Chongrong itu menceritakan, maksudnya merasa kalau Dr. Wan itu menyukai dirinya dan memberikan beberapa contoh seperti seorang pria itu menyukai wanita ya. Karena hal tersebut si Chongrong itu kepikiran terus tentang apa yang diomongkan oleh sahabatnya. Keesokan harinya Chongrong itu keluar rumah dan ketemu dengan Dr. Wan dan merasa momen ini sangat awkward untuk dirinya. Karena dilihat oleh sahabatnya si Chongrong, jadi sahabat Chongrong itu ceng-cengin keduanya lagi seperti biasa, dan mendukung keduanya untuk pergi kerja bersama. Karena omongan sahabat Chongrong itu membuat Chongrong itu kepikiran terus menerus, jadi Chongrong itu merasa deg-degan setiap kali berada di sekitar Dr. Wan dan selalu merasa salah tingkah. Di sini Dr. Wan juga memberikan perhatian yang lebih terhadap Chongrong dan Chongrong itu tidak terbiasa dengan momen-momen tersebut. Ya keduanya berangkat kerja bareng sih seperti biasanya, meskipun Chongrong itu agak canggung dan malu. Ya Dr. Wan selalu bersikap biasa aja karena memang Dr. Wan suka sama dia. Cuma Dr. Wan itu tidak secara terus terang mengungkapkan kepada Chongrong bahwa dia menyukai Chongrong. Keduanya masuk dalam lift dan turun, ya masih dalam kondisi awkward moment, tapi si Dr. Wan selalu menikmati momen-momen tersebut. Biasanya Dr. Wan itu berangkat kerja itu menggunakan mobil, tapi di sini posisinya dia berangkat kerja menggunakan bis bersama Chongrong. Keduanya itu so sweet banget di dalam bis ini dan Dr. Wan itu seperti melindungi Chongrong dari kerumunan. Tiba-tiba aja ada seseorang itu mendorong Dr. Wan dan tiba-tiba Dr. Wan itu menabrak Chongrong seperti semakin dekat ke arah Chongrong dan Chongrong merasa kayak gak enak banget dengan posisi ini. Cuma si Dr. Wan itu sangat so sweet, malahan justru dia mengkhawatirkan si Chongrong dan takut kepala Chongrong itu kenapa-napa dan beralasan bahwa tempat ini terlalu sempit. Ya sejujurnya sebenarnya masih ada posisi yang lain sih, cuman si Dr. Wan itu kan sangat-sangat proteksi Chongrong dan menurut dia ini adalah kesempatan yang bagus untuk mendekati Chongrong. Tapi Chongrongnya aja yang gak peka ya gengs. Padahal usaha si Dr. Wan itu sudah sangat jelas untuk mendekati Chongrong. Pada saat Chongrong itu mau duduk ke kursi tapi ditahan oleh Dr. Wan supaya si Chongrong itu tetap berdiri di samping Dr. Wan atau di depan Dr. Wan. Ya si Chongrong itu merasa risih, jadi dia berkata kepada Dr. Wan lain kali pakai mobil aja, gak usah menggunakan bis bareng dia. Karena dia merasa canggung gitu, jadi dia gak mau membuat Dr. Wan itu menyadari kalau dia sedang dalam keadaan gugup di sekitar Dr. Wan. Ya setelah si Chongrong itu berusaha untuk berdiri sendiri dan tidak berdiri di depan Dr. Wan, jadi si Chongrong itu ambil pegangan di bis dan megang pegangannya. Tiba-tiba saja bisnya itu ngerem dan buat si Dr. Wan itu jatuh dan auto meluk badan si Chongrong. Chongrong itu kaget dong dengan adegan ini. Terus si Dr. Wan cuman bilang minta maaf aja. Padahal kesenangannya si hati si Dr. Wan itu bisa meluk cewek yang dia suka. Dan sesampai di rumah sakit, ternyata Dr. Wan itu mendaftar kompetisi debat tentang medis dan berharap Chongrong itu menjadi tutornya atau menjadi gurunya. Ya di sini si Dr. Wan itu mengatur jadwal untuk belajar bersama Chongrong. Sebenarnya Dr. Wan itu udah pintar sih, cuman dia mencari kesempatan buat bisa berduaan dengan Chongrong. Chongrong yang polos jadi iya-iyain aja apa yang dimintain Dr. Wan dan mereka saling mengatur waktu. Ya di sini sih sebenarnya Chongrong itu meminta jadwalnya itu jangan malam atau jangan di luar jam kerja. Cuman Dr. Wan itu berkilah kalau dia itu tidak punya waktu selain malam hari atau selain di luar jam kerja. Ya mau gak mau ya si Chongrong itu menyetujui apa yang dimintai oleh Dr. Wan dan menjadi gurunya Dr. Wan. Ya keduanya sekarang sudah jadi guru dan murid. Terus di adegan berikutnya di mana sahabat Chongrong itu menghampiri Wenrang yang sedang tertidur. Ya dia ketuk-ketuk pintu kamar Wenrang, kebetulan keduanya bersampingan gitu atau tetangga. Jadi di sini dia ketuk-ketuk pintu Wenrang dan awalnya dia berbasa-basi dengan ingin mengembalikan uang tilang pada saat keduanya ditilang polisi waktu itu. Masih ingat kan adegan di mana keduanya kena tilang polisi karena menggunakan sepeda?
Nah setelah berbincang-bincang, tiba-tiba saja si sahabat Chongrong itu bertanya kepada Wenrang lagi. Ya, Wenrang dengan risih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh sahabat Chongrong. Di sini sahabat Chongrong itu menanyai Wenrang apakah ada seseorang yang disukai oleh Dr. Wen. Si Wenrangnya jujur aja kalau si Dr. Wen itu menyukai seseorang, tapi bukan menyukai tipe wanita seperti Cheng Cheng. Setelah pertanyaan itu, si Wenrang langsung menghubungi Dr. Wen dan berkata jika ada seorang wanita yang bertanya apakah menyukai seorang wanita, dan dia berkata yang bertanya itu adalah sahabat Chongrong alias si Cheng Cheng, ya, yang dapat disimpulkan jika sebenarnya yang bertanya itu adalah Chongrong. Ya, di sini Dr. Wen bahagia dong, secara wanita yang dia sukai kepo tentang asmaranya. Setelah itu di adegan ini di mana si Chongrong itu membawa sesuatu keluar rumah dan ingin membuangnya. Tiba-tiba dia buka lift, itu terdapat anjingnya si Dr. Wen tiba-tiba melompat ke arah Chongrong dan membuat Chongrong itu terjatuh sehingga kepalanya kebentur ke pot bunga. Dr. Wen yang khawatir langsung buru-buru menyelamatkan Chongrong dan sangat mengkhawatirkan keadaan Chongrong dan takut si Chongrong itu gegar otak. Ya, sambil dielus-elus gitu kepala Chongrong karena dia tuh benar-benar khawatir banget dengan keadaan si Chongrong. Ya, so sweet banget ya Dr. Wen ya, pengen punya satu yang gini. Ngarep banget Mah Cece ya. Setelah kejadian itu, si Dr. Wen itu buru-buru membawa Chongrong ke rumah sakit dan melakukan CT scan. Ya, CT scan bagian kepalanya, takutnya terdapat sesuatu yang tidak baik di kepala Chongrong. Ya, di sini kan ada seorang wanita yang memang menyukai Dr. Wen ya. Wanita itu melihat Dr. Wen terlalu perhatian sama Chongrong, jadi dia cembokur gitu. Ya, setelah diperiksa ternyata tidak ada yang berbahaya. Mereka pun pulang ke rumah dan apesnya lagi si Chongrong itu pintunya yang untuk buka kode pinnya ternyata baterainya habis, jadi membuat si Chongrong itu nggak bisa masuk ke dalam rumah. Ya, di sini Dr. Wen itu menawarkan Chongrong untuk tinggal di rumahnya sementara selama kuncinya itu nggak bisa dibuka. Mau nggak mau ya Chongrong daripada tidur di teras atau di luar rumah, jadi ya mengiyakan apa yang ditawarkan oleh Dr. Wen. Keduanya berbincang-bincang sejenak dan Dr. Wen itu masakin makanan untuk si Chongrong. Terus setelah itu si Chongrong itu berusaha menggoda Dr. Wen dengan cara ingin memfoto dirinya dan menyebarkan foto-fotonya ke grup WhatsApp di kantornya supaya seorang wanita-wanita di sana tuh terpana karena si Dr. Wen itu sangat pandai memasak. Ya, justru kebalikannya, ingin menggoda Dr. Wen, malah si Chongrong itu balik digoda oleh Dr. Wen dengan berkata kalau kamu juga berdebar-debar kan melihat aku seperti ini. Wah, pandai banget ya si Dr. Wen itu merayu wanita. Merayu Chongrong aja sih karena dia cinta mati banget sama si Chongrong. Tiba-tiba Dr. Wen itu minta si Chongrong untuk mengambil celemeknya. Ya, di sini si Chongrong mengiyakan terus memberikan sebuah celemek kepada Dr. Wen. Si Dr. Wen ternyata punya maksud terselubung. Justru dia meminta Chongrong untuk menggunakan celemek itu kepada dirinya. Ya, si Chongrong mau gak mau ya gunakan celemek itu ke lehernya Dr. Wen. Setelah dia memasangkan celemek tersebut, si Chongrong berpikir kalau hal itu sudah selesai. Ya, tiba-tiba ternyata si dokter itu meminta Chongrong untuk mengikatkan celemek tersebut di pinggangnya juga. Ya, seperti adegan Titanic guys di sini, di mana dokter itu merentangkan tangannya. Setelah diikatin juga di sini si dokter itu merasa senang sekali kalau Chongrong itu mengikuti semua yang dia inginkan. Setelah Chongrong itu bersiap untuk tidur, dia merasa Dr. Wen benar-benar mempunyai suatu rasa kepada dirinya. Dan dia memanggil Dr. Wen dan Dr. Wen itu masuk ke dalam kamarnya. Tiba-tiba keduanya itu saling tatap-tatapan terus hampir berciuman. Masih ingat ya adegan episode 6 sebelumnya di mana Chongrong itu sedang tertidur dan memanggil Dr. Wen untuk datang ke dalam kamarnya.
lebih tepatnya si Chongrong itu penasaran sebenarnya Dokter Won itu suka pada dirinya atau enggak. Dan di sini Dokter Won juga tiba-tiba menjelaskan kepada Chongrong bahwa dirinya benar-benar menyukai Chongrong. Dan Dokter Won mendekati Chongrong pada saat itu dan mencium dirinya. Ya di sini adegan keduanya sangatlah so sweet. Jadi jangan baper ya guys. Ternyata adegan itu adalah Jong guys. Ternyata di sini Chongrong hanya bermimpi. Jadi di Chongrong menikmati mimpi tersebut dan senyum-senyum gak jelas pada saat itu. Terus Chongrong itu terbangun dengan kaget, rupanya itu adalah mimpi dan mimpi dia menurut dia sangatlah tidak masuk akal ataupun aneh. Dan dia bertanya pada dirinya kenapa dia bisa bermimpi hal tersebut. Karena dia panik, dia tiba-tiba keluar dari rumah Dokter Won dan berusaha untuk membuka pintunya. Dan alhasil dia lupa dengan kode sandinya dan kode sandinya ternyata itu sudah diubah oleh Dokter Won. Bahwa kata sandinya itu sudah berubah menjadi tanggal kelahiran Chongrong ya. Chongrong berusaha untuk membuka kode sandi tersebut dan karena dia gugup jadi dia seperti salah-salah tekan. Mana lagi si Dokter Won itu berusaha mendekati dirinya dan masih dibawa pengaruh oleh mimpi semalam jadi keadaannya pun semakin gugup dan si Chongrong juga salah tingkah. Setelah itu si Dokter Won itu datang membawa beberapa cemilan atau beberapa makanan dan membuat sarapan untuk Chongrong. Chongrong yang masih dalam keadaan gugup karena kejadian semalam jadi benar-benar salah tingkah. Di sini Dokter Won hanya biasa-biasa aja tidak melakukan apapun kepada Chongrong, tapi Chongrong itu justru semakin aneh tingkahnya. Setelah itu makanan pun sudah selesai dibuat. Dokter Won itu berusaha untuk duduk di samping Chongrong, tapi Chongrong karena masih gugup dia berusaha menghindar dan si Dokter Won itu berusaha lagi untuk duduk di sampingnya dan memindahkan piring-piringnya menjadi di sebelah Chongrong. Setelah itu Dokter Won itu sarapan dengan biasa-biasa aja dan mengucapkan beberapa kalimat yang membuat si Chongrong itu semakin gugup. Setelah Dokter Won itu ingin memeriksa kepala Chongrong karena kejadian semalam, tapi Chongrong itu bersikap sangat aneh membuat Dokter Won itu menyadari bahwa ada yang aneh terhadap Chongrong. Sepertinya kamu terlihat sangat gugup. Ya, Chongrong yang berusaha untuk menepis perkataan tersebut dan berkata bahwa dirinya tidak gugup sama sekali. Tapi karena kejadian tersebut si Dokter Won sudah menyadari ada yang aneh dan merasa si Chongrong itu tidak bersikap seperti biasanya dan merasa bahwa gerak-geriknya sangatlah aneh. Setelah itu si Dokter Won itu dengan spontan bertanya kepada Chongrong, apakah kamu menyukaiku? Karena kenapa kamu bisa seperti segugup itu di dekatku ya, seperti itulah. Dan di sini Dokter Won menjelaskan kepada Chongrong tahap-tahap orang jika menyukai seseorangnya. Karena ucapan Dokter Won tersebut membuat si Chongrong itu semakin salah tingkah. Setelah itu Dokter Won itu meninggalkan Chongrong sendiri dan Chongrong bisa bernapas lega setelah Dokter Won itu meninggalkannya. Dan si Chongrong itu berpikir kenapa dia menjadi seseorang yang tidak bisa berkata apapun ketika dirinya di samping Dokter Won. Selanjutnya adegan di mana keduanya bertemu lagi di rumah sakit dan Chongrong itu sudah bertugas sebagai guru dari Dokter Won. Ya, masih ingat kan kalau Dokter Won itu mendaftar ke sebuah debat medis. Ya, setelah itu Dokter Won pun harus pergi berkeliling untuk mengecek pasien dan dia mengajak Chongrong untuk ikut dia berkeliling juga. Ya, di sini Chongrong itu terkesima melihat Dokter Won itu sangat tampan pada saat memeriksa seluruh pasien. Ya, dia pun berpikir bahwa wajar saja para perawat itu menyukai Dokter Won karena pada saat Dokter Won memeriksa pasien itu dia terlihat sangat-sangat tampan. Ya, Dokter Won itu menyadari bahwa ternyata Chongrong itu memperhatikan dia dari jauh ya. Karena Dokter Won mengetahui tersebut, tiba-tiba si Chongrong terdiam. Karena ketahuan oleh Dokter Won, akhirnya si Chongrong pun meninggalkan ruangan tersebut. Dan setelah itu si Dokter Won bertemu dengan seorang Dokter Chin yang memang menyukai dirinya juga. Dokter Chin merasa aneh kalau melihat si Dokter Won itu sangat-sangat bahagia hari ini dan selalu tersenyum. Dan dia bertanya apakah suasana hatimu hari ini juga sangat baik? Ya, Dokter Won menjawab dengan simpel lumayan. Terus di sini Dokter Chin itu menyadari bahwa ada sebuah pesan untuk Dokter Won, sepertinya itu dari seorang wanita yang memang Dokter Won sukai. Ya, di sini si Dokter Chin itu mulai cemburu lagi.
Selanjutnya kita pindah adegan di mana sahabat Chongrong yaitu Cheng Cheng mulai mendekati Wenrang untuk mengajak Wenrang pergi membantunya berbelanja. Ya, meskipun dapat tolakan sih pada saat awalnya, dan akhirnya pun Wenrang menyetujui hal tersebut. Akhirnya Wenrang pun mengikuti Cheng Cheng untuk pergi ke pasar berbelanja keperluan restorannya. Di sini keduanya sangatlah lucu dan saling ngerjain satu sama lain, karena di sini keduanya saling ngerjain memakan cabai yang pedas ya. Karena keduanya benar-benar sangat-sangat iseng. Setelah mengerjain satu sama lain, keduanya pun pulang dan akhirnya Cheng Cheng meninggalkan semua belanjaannya kepada Wenrang supaya Wenrang itu membawa pulang semua sayur-sayur tersebut sambil dia berlari meninggalkan Wenrang pada saat itu. Jadi Wenrang kewalahan. Asli banget dah, ini kedua couple benar-benar rempong banget dan benar-benar lucu banget melihat keduanya. Jadi di drama ini tuh love line-nya ada dua yang benar-benar gemes banget ya guys. Selanjutnya kita pindah di mana Chongrong itu mulai menunggu Dr. Won untuk mengajari Dr. Won. Ya, di sini Chongrong dan Dr. Won bertemu di luar dan saling bertanya pertanyaan. Maksudnya si Chongrong itu menanyai pertanyaan tentang seputar debat medis yang akan dilakukan oleh Dr. Won. Di sini si Chongrong itu berusaha mengajari Dr. Won dan justru kebalikannya, malahan si Chongrong itu kebingungan melihat Dr. Won bisa menjawab semua pertanyaannya. Wajar ya, namanya juga Dr. Won. Dr. Won kan pintar, jadi dia sebenarnya hanya berpura-pura saja meminta Chongrong untuk menjadi gurunya. Padahal dia sudah pintar dari dulunya dan sudah memahami semuanya. Demi dekat-dekat Chongrong, jadi dia rela menjadi seorang murid yang diajari oleh guru. Ya, berpura-pura bodoh gitu deh gengs. Selanjutnya karena si Dr. Won itu selalu menggoda Chongrong, Chongrong pun semakin gugup dan tiba-tiba pulang mengambil sebuah minuman dan berusaha menenangkan diri. Sepertinya di episode ini kalau Chongrong itu sudah mulai menyukai Dr. Won ya gengs. Karena Chongrong itu sudah mulai sedikit banyak itu memperhatikan Dr. Won terus dan selalu membayangkan Dr. Won. Sebenarnya keduanya sudah saling suka satu sama lain sih. Hanya Chongrong saja yang masih berusaha untuk tidak mengakui hal tersebut. Keesokan paginya Chongrong bangun dengan semangat dan keluar rumah melihat pintu rumah Dr. Won kok nggak ada Dr. Won keluar. Biasanya kan pagi-pagi udah ketemu gitu. Jadi si Chongrong itu menunggu kok nggak ada ya. Ya, si Chongrong sudah mulai mencari tahu tentang Dr. Won dan merasa penasaran dengan keberadaan Dr. Won. Sampai di rumah sakit juga si Chongrong itu masih berusaha menunggu dan kebingungan kenapa Dr. Won itu tidak ada di rumah sakit juga. Setelah itu dia bertemu dengan suster dan berusaha mengambil tugas suster tersebut untuk masuk ke ruangan Dr. Won. Sebenarnya ini hanya alasan sih supaya dia bisa bertemu dengan Dr. Won. Cie-cie yang sudah baper. Setelah itu dia masuk ke ruangan Dr. Won. Ternyata Dr. Won juga tidak ada di dalam ruangan. Alhasil dia justru bertemu dengan adik sepupunya. Ternyata adik sepupunya itu memberi sebuah pesan yang dititipkan oleh Dr. Won kepada Chongrong. Ternyata si Dr. Won itu melakukan perjalanan bisnis gitu, makanya dia tidak ada di rumah dan tidak ada di rumah sakit juga. Setelah mengetahui kalau dia melakukan perjalanan bisnis, dan si Chongrong itu pun ke restoran temannya. Ya, mereka dua bercurhat-curhat gitu deh. Dan ternyata si Chongrong itu telah meminta sahabatnya untuk mencari keberadaan si gendut. Ya, si Chongrong masih tidak menyadari sih kalau si gendut itu adalah Dr. Won. Setelah mereka memposting di sosial media tentang pencarian si gendut tersebut, mereka berharap jika mereka dapat menemukan orang yang mereka cari. Aduh, ngapain sih cari-cari girls? Udah di dekat gitu loh. Terus setelah itu si Chongrong itu merasa bingung kenapa Dr. Won itu tidak menghubungi dia sama sekali ya. Karena si Chongrong udah mulai kangen kali ya. Setelah itu dia pergi ke rumahnya Dr. Won untuk merawat anjingnya Dr. Won. Ya, sebenarnya mencari topik sih untuk chat Dr. Won ya, mengatasnamakan anjingnya gitu. Setelah itu ternyata Dr. Won itu meminta Chongrong untuk mengajak anjingnya untuk berjalan-jalan. Akhirnya di sini benar-benar adegannya lucu banget di mana anjingnya itu membawa Chongrong untuk berlari ke sana kemari. Karena melihat adegan tersebut, Dr. Won pun sedikit
tertawa dan tersenyum melihat kelucuan antara dirinya dan anjingnya tersebut. Ya, Dokter Wan sih melihat dari jauh aja, melihat bagaimana anjingnya mengerjai Chongrong, karena Dokter Wan juga suka ngerjain Chongrong, jadi dia menikmati adegan tersebut. Setelah itu Chongrong pun pulang ke rumah Dokter Wan dan mengeluh tentang anjingnya tersebut dan juga mengeluh tentang Dokter Wan yang tidak mengabari dirinya sama sekali. Ya, intinya dia cuap-cuap gak jelas gitu di rumah. Dan alhasil rupanya semua itu didengar oleh Dokter Wan karena Dokter Wan rupanya ada di dalam kamar mandi. Karena tiba-tiba Dokter Wan keluar dari dalam kamar mandi membuat Chongrong itu sangat kaget melihat kemunculan Dokter Wan tersebut. Setelah itu Chongrong buru-buru pulang karena dia malu dengan ucapan-ucapannya yang terdengar oleh Dokter Wan tersebut. Dan di sini Dokter Wan pun membuka album fotonya serta melihat foto keduanya pada saat masih kecil. Ya, masih ingat kan dulu kan keduanya juga sahabat dari kecil. Setelah itu Dokter Wan berpikir untuk memberitahu kepada Chongrong bahwa dia adalah si gendut tersebut. Selanjutnya dapat terlihat jika mereka berdiskusi tentang lomba medis tersebut. Dan di tim mereka ini terdapat sebuah masalah, yaitu salah satu anggotanya itu tidak dapat mengikuti perlombaan tersebut karena ada hal yang mendesak. Jadi kepala rumah sakit pun bingung dan menanyakan bagaimana ini. Dokter Wan pun menyarankan Chongrong saja yang ikut dalam perlombaan tersebut. Di sini Chongrong sangat kaget kenapa harus dia. Cuman Dokter Wan sangat yakin bahwa dirinya bisa mengikuti lomba tersebut. Dan yang lainnya pun menyetujui, terutama kepala rumah sakit juga menyetujui ide dari Dokter Wan. Setelah itu si Dokter Wan juga dimintai oleh kepala rumah sakit untuk mengajari Chongrong tentang debat ini. Akhirnya mereka pun belajar bersama untuk kompetisi tersebut. Ya, mereka belajar di restorannya Cheng Cheng. Di sini dapat terlihat jika Dokter Wan itu sangat so sweet dan perhatian banget sama si Chongrong. Melihat kejadian tersebut, Dokter Chin pun sangat cemburu dengan kedekatan keduanya. Oke, setelah besok harinya mereka pun mengikuti lomba tersebut. Di sini dapat terlihat jika si Chongrong itu sangat-sangat tegang sekali dan sangat gugup karena ini adalah pertama kalinya dia mengikuti lomba ini. Cuman di sini Dokter Wan berusaha menenangkan dirinya dan mengatakan bahwa ini tidak masalah jika ada dirinya. Setelah mereka melakukan perlombaan tersebut dan tim medis dari rumah sakit Eugene pun menang. Akhirnya si Chongrong pun mulai bahagia dan mereka pun berfoto bersama untuk mendapatkan hadiah kemenangan tersebut. Terus si pihak berita meminta Dokter Chin dan Dokter Wan itu berfoto bersama untuk dimasukkan ke dalam berita. Ya, si tukang beritanya itu dempet-dempetin keduanya untuk foto bareng. Di sini Chongrong melihat adegan tersebut dan merasa sangat cemburu. Akhirnya si Chongrong mulai jealous ya, gengs. Ya, setelah itu dia kepikiran sampai pergi berbelanja pun masih kepikiran tentang Dokter Chin dan Dokter Wan yang difoto bersama tersebut. Ya, dia cukup murung. Setelah itu dia keluar dari minimarket tersebut dan melihat dua orang pria itu mendekati seekor anjing yang menurut dia anjing tersebut mirip dengan anjingnya si Dokter Wan. Dan kebetulan Dokter Wan pernah mengatakan jika ada penculikan anjing. Karena hal tersebut, si Chongrong pun mendekati kedua orang tersebut dan meminta anjing itu kembali karena dia merasa kedua orang tersebut ingin menculik anjing tersebut, ya, dengan ancaman-ancaman hukumnya. Setelah itu dia bawa anjing tersebut ke rumah dan mengetuk pintu Dokter Wan. Dokter Wan pun kaget melihat Chongrong itu membawa seekor anjing. Setelah itu dia marah-marah kepada Dokter Wan dan Dokter Wan kebingungan kenapa si Chongrong itu tiba-tiba marah tentang anjing tersebut. Dan si Dokter Wan pun menghampiri anjing tersebut dan berkata anjing itu sangatlah lucu. Dan masih posisi dengan marah-marah Chongrong terhadap Dokter Wan. Setelah itu dia berkata bahwa ini anjingmu dan tidak dijaga dengan baik. Dokter Wan bingung, perasaan anjingnya ada di rumah, jadi ini anjing siapa toh? Ayo. Setelah itu si Chongrong pun mulai kaget, ternyata anjingnya sangat mirip. Jadi dia bingung juga sebenarnya ini anjing siapa yang dia bawa pulangnya, gengs. Karena dia cukup malu, akhirnya dia diejek sama si Dokter Wan. Dokter Wan berkata, kamu sebenarnya khawatir dengan
dirinya atau anjingnya. Ya, si dokter Wan selalu menggoda dirinya biasa. Soalnya dia suka banget lihat si Chongrong itu malu-malu kucing gitu. Ya, setelah itu Chongrong pun memberikan anjingnya kepada Dokter Wan dan meminta Dokter Wan untuk mencari pemilik aslinya. Dan dia berlari ke dalam rumahnya dan dia benar-benar merasa malu sekali pada saat itu. Keesokan harinya Dokter Wan itu menghampiri rumah Chongrong dan memberikan sarapan pagi seperti biasanya. Setelah itu dia menemukan sebuah not di mana Chongrong itu tidak ingin Dokter Wan memberikannya sarapan lagi. Dan setelah sampai di rumah sakit, Chongrong itu melihat Dokter Wan dan Dokter Chin itu sangat dekat. Jadi di situ Chongrong itu sangat cemburu melihat kedekatan mereka. Mana sepupunya ceng-cengin lagi bilang kalau mereka bertiga itu benar-benar sangat solid dan sangat cocok satu sama lain. Membuat Chongrong itu merasa dia adalah orang luar di anggota tersebut. Setiba mereka di lift, Dokter Wan itu melihat adik sepupu Chongrong bersama Chongrong dan dia memanggilnya untuk satu ruangan di dalam lift tersebut. Sebenarnya Chongrong gak mau sih di dalam lift tersebut karena dia sedang tidak ingin bertemu dengan Dokter Wan. Tapi mau gak mau dia harus masuk. Dan di situ Dokter Wan itu menyapa Chongrong dan tidak dibalas sama sekali. Ya mau gak mau Chongrong harus profesional. Dia tersenyum dan menghadap ke belakang dan menyapa semuanya. Tetapi dia tidak menyapa Dokter Wan sama sekali. Duh, kasihan banget ya Dokter Wan di sini, kayak dicuekin gitu, alias dikacangin, gengs. Dan setelah itu dia bertanya tentang uang hadiah itu ingin diapain. Dan Dokter Chen pun mengajukan bahwa mereka mending pergi berkemah saja karena memang sudah sangat lama diplanningkan dan mereka sudah sangat tidak sempat untuk pergi ke sana. Setelah itu si Wen Shaoqing itu menyetujui ide mereka tersebut dan mereka semua setuju untuk pergi berkemah dengan uang hasil hadiah tersebut. Setelah mereka keluar dari lift, si Chongrong itu buru-buru ingin meninggalkan Wen Shaoqing dan Wen Shaoqing melihat kelakuan Chongrong yang sangat aneh. Dia menarik Chongrong dan mengajak Chongrong untuk berbicara sejenak. Setelah itu Dokter Wan itu menanyai kepada Chongrong, apakah kamu sedang marah padaku? Ya pada saat itu Chongrong pasti ngakunya gak marah. Biasa cewek pasti bilangnya gak ada apa-apa. Setelah itu si Dokter Wan bertanya, kenapa kamu menghindariku selama ini? Ya si Chongrong pun harus memikirkan alasan untuk supaya si Dokter Wan itu tidak berpikiran yang aneh-aneh. Ya pada saat itu sebenarnya si Chongrong itu sangat cemburu terhadap Dokter Wan. Cuma Dokter Wan-nya gak tahu sebenarnya dia cemburu karena apa. Setelah itu juga Chongrong menolak untuk pergi berkemah bersama, alias dia tidak ingin ikut kumpul-kumpul mereka karena dia merasa dia bukan anggota dari mereka dan dia tidak punya hak untuk ikut mereka berkemah. Di sini Dokter Wan juga ngotot sih sebenarnya dia harus pergi karena dia juga ikut ambil andil dalam perlombaan tersebut. Ya si Chongrong masih ngotot gak mau ikut gitu, jadi setelah itu dia meninggalkan Dokter Wan sendirian. Setelah itu di adegan di sini di mana Dokter Chin itu sedang mengambil minum dan terbengong gitu dan airnya sampai penuh dan ditegur oleh Dokter Chen. Ya di situ juga si Dokter Chin tuh bercerita kepada Dokter Chen bahwa dia sepertinya ingin mengejar Dokter Wan. Akhirnya Dokter Chen bilang, kamu baru sadar kalau kamu mau mengejar dirinya. Ya dia dapat beberapa pesan dari Dokter Chen gitu, jadi Dokter Chin pun mulai semangat untuk mengejar Dokter Wan. Di adegan berikutnya di mana sahabat Chongrong itu membagikan brosur karena mau promo restorannya. Maklum sahabatnya Chongrong sekarang kan buka barbecue gitu. Setelah itu dia menghampiri Wenrang dan memberikan beberapa tusuk barbecue untuk dicoba. Setelah Wenrang mencoba makanan tersebut dan alhasil dia justru minta bayaran kepada Wenrang, ya alias ide busuknya gitulah, suruhnya coba tapi sebenarnya minta bayaran. Ya di sini Wenrang itu sangat kaget dengan kelakuannya si Chongcheng. Dan alhasil pun si Chongcheng itu dikerjain balik oleh si Wenrang. Wenrang bilang, sebenarnya makanan kamu ini enak, cuman alasannya warungnya bisa sepi karena makanannya itu tidak ada teori atau apalah gitu. Intinya pokoknya harusnya makanan dia itu punya cerita. Ada-ada aja sih ya si Wenrang, masa makanan harus punya ceritanya.
Setelah itu dia bilang kayak yang kamu harus banyak belajar dari beberapa buku, dan alhasil di sini si Cheng Cheng itu terjebak dan memilih beberapa buku untuk mendapatkan teori ataupun cerita yang bagus untuk makanannya tersebut. Ya, alhasil dia memilih beberapa buku, dan si Wenrang di sini bilang kalau dia harus bayar 50 yen sambil dipotong dengan makanan yang sudah dimakan dengan Wenrang tadi. Si Cheng Cheng pun dengan polos membayar buku-buku tersebut. Setelah itu dia pulang ke restorannya dan karyawannya bertanya, bukannya seharusnya kamu menjual makananmu, kok malah kamu membeli buku? Ya, di sini Cheng Cheng baru sadar ternyata dia ditipu oleh Wenrang. Akhirnya dia mengotok-otok pintu Wenrang dan Wenrang pun sudah tutup tokonya. Ya, dengan muka songong gitu si Wenrang. Terus selanjutnya di mana Cheng Cheng itu menghampiri Chongrong dan meminta Chongrong itu untuk membantunya dan ikut mereka berkemah karena restorannya Chong Chong itu di booking gitu untuk acara berkemahnya para dokter tersebut. Ya, Chongrong juga sempat nolak sih. Dan akhirnya pun terbujuk juga dengan si Cheng Cheng dan dia menyetujui untuk ikut mereka pergi ke kemah tersebut. Dan di sini Chongrong sempat kepo sebenarnya si Dr. Wan itu ada bertanya apa atau tidak dengan si Cheng Cheng. Ya, si Cheng Cheng dia cuma bilang kalau si Chongrong itu harus ambil andil karena dia mendapat juara pertama juga. Sebenarnya di sini Chongrong juga berharap bahwa Dr. Wan itu menjawab dengan jawaban yang berbeda, misalnya dia membutuhkan Chongrong untuk ikut juga atau supaya bisa bersama-sama gitu. Setelah itu mereka pun pergi berkemah dengan satu bis dan mereka pun bersenang-senang pada saat itu. Di sini Dr. Ron juga bahagia kalau Chongrong itu ikut bersama-sama mereka menikmati kemah tersebut. Yang anehnya di sini ternyata Wenrang juga ikut-ikutan terseret. Setelah itu di sini mereka berbincang-bincang dan Cheng Cheng pun berkata jika Wenrang itu tidak boleh turun karena dia menganggap Wenrang adalah tenaga kerja gratis yang dia cari. Haha, pandai juga si Cheng Cheng di sini. Dan mereka pun tiba di tempat berkemahan tersebut alias pantai sih sebenarnya. Setelah itu mereka juga merapikan barang-barang mereka dan menyiapkan barang-barang kemahan mereka. Pada saat itu mereka bercerita-cerita tentang masa SMA atau masa kuliah mereka ya, karena di sini Dr. Won, Dr. Chin dan Dr. Chen itu satu pertemanan, jadi mereka kemana-mana sering bersama. Di sini Chongrong mendengar cerita mereka yang sangat seru karena Chongrong merasa tidak tahu apapun, dan di sini sebenarnya Chongrong itu cemburu sih karena dia tidak tahu topik yang mereka bahas. Setelah itu Chongrong juga membalas dendam dengan cerita mereka dan berkata kepada Cheng Cheng bahwa dia ingin mencari pasangan di forumnya. Dr. Wan mendengar hal tersebut langsung notice apa yang diucapkan oleh Chongrong. Di sini Cheng Cheng sempat bingung sih sebenarnya apa yang diucapkan oleh Chongrong karena Chongrong membuat ide itu tanpa memberitahunya dan tanpa kerjasama dulu. Jadi Cheng Cheng sempat bengong dan alhasil untungnya Cheng Cheng itu peka dan dia mengikuti alur cerita Chongrong dan sambil memuji-muji Chongrong dan intinya dia sangat bersemangat menceritakan tentang pasangan yang ingin dicari oleh Chongrong tersebut. Setelah itu Dr. Ron pun nampak sekali kalau dia cemburu dan risih dengan apa yang diucapkan oleh Chongrong dan Cheng Cheng. Di sini mereka juga bermain layangan. Ya, di sini pasangannya si Cheng Cheng itu sama Wenrang, Chongrong itu sama adik sepupunya, dan Dr. Chin itu bersama Dr. Wan. Akhirnya Chongrong pun ditinggalkan adik sepupunya dan Chongrong itu bermain layangan sendiri. Dr. Wan yang melihat hal tersebut lalu menghampiri Chongrong dan dia masih risih dengan ucapan Chongrong yang ingin mencari pasangan tersebut. Ya, di sini Dr. Wan itu bertanya kepada Chongrong, apakah kau benar-benar ingin pergi ke Chan Buta? Dan si Chongrong pun berkata bahwa dia benar ingin mencari pacar melalui kencan buta tersebut. Setelah itu di sini sebenarnya Dr. Wan itu menawarkan diri sendiri sih. Cuman ya bingungnya kenapa Chongrong itu masih gak peka-peka bahwa Dr. Wan itu menyukai dirinya. Setelah diceritakan, Chongrong itu mengungkapkan kriteria yang dia inginkan. Setelah itu di sini Dr. Wan mulai menyadari ternyata Chongrong itu bukannya benar-benar ingin kencan buta, justru cemburu terhadap Dr. Wan.
Dan di sini Dokter Wan pun mulai menggoda dirinya bahwa kamu sebenarnya tidak ingin mencari pacar melalui kencan buta, justru kamu cemburu kan dengan diriku. Ya, di sini Chongrong pun mulai mencari alasan dan bertingkah laku sangat aneh alias gagap gitu deh setelah ditanyai oleh Dokter Wan soal cemburu tersebut. Ya, di sini pun Dokter Wan pun langsung memegang tangan Chongrong dan memeluk Chongrong dari belakang seolah-olah ingin membantunya memainkan kelayang tersebut. Ya, karena di belakangnya itu ada Dokter Chin pun memperhatikan hal tersebut dan mulai cemburu atau alias sakit hati. Masih ingat kan adegan episode terakhir di episode 8 di mana Dokter Wan dan Chongrong itu bermain kelayang bersama-sama? Pada saat itu Chongrong lumayan kaget dengan apa yang dilakukan oleh Dokter Wan. Setelah itu dia meminta Dokter Wan untuk melepaskan tangannya. Dan di sini Dokter Wan itu mengajak Chongrong untuk bertemu malam ini juga dan di sini juga. Setelah itu Chongrong sempat membalas, jika aku tidak datang gimana? Dan Dokter Wan tetap ngotot akan menunggunya datang pada malam hari. Setelah malam harinya mereka melakukan acara kecil-kecilan yaitu makan-makan dan minum-minum. Untuk menambah suasana supaya lebih ceria, di mana sepupunya Chongrong itu mengajak mereka untuk bermain game bersama, di mana gamenya itu mereka harus menuliskan pertanyaan sebagai anonim dan ditaruhkan ke dalam sebuah kotak kecil dan akan dipilih secara acak. Pada saat itu sepupunya Chongrong itu memilih salah satu tulisan dan pertanyaan itu untuk si Wenrang, di mana pertanyaannya itu menanyakan tentang percintaan Wenrang. Dan di sini Wenrang pun menjawab pertanyaan tersebut. Dan di sini Cheng Cheng sangat semangat mendengar jawaban dari Wenrang. Dan dia langsung spontan bertanya, apakah pernah ada kau menyukai seseorang dan bersama wanita tersebut berapa lama? Dan akhirnya Wenrang pun tahu ternyata pertanyaan itu dari si Cheng Cheng. Goblok ya, udah tahu namanya permainan jangan kasih tahu. Di sini dia malah belak-belakan kalau pertanyaan itu dari dirinya dan hal ini mengundang tawa semua orang. Selanjutnya pertanyaan itu pun dilontarkan untuk Dokter Wan dan di sini pertanyaan itu menanyakan apakah ada seseorang yang disukai oleh Dokter Wan di antara mereka semua. Semuanya pun terdiam dan Chongrong juga memperhatikan. Pada saat itu Dokter Wan pun menjawab bahwa memang ada orang yang dia sukai di antara semua ini. Dan di sini Dokter Chen pun mendorong Dokter Wan untuk mengatakan siapa wanita yang dia sukai. Dan di sini mereka pun mengeliminasi beberapa wanita yang tidak mungkin disukai oleh Dokter Wan. Pada saat itu Cheng Cheng dan istri Dokter Chen pun mengangkat tangan bahwa mereka tidak mungkin orang yang disukai Dokter Wan. Dan di sini pun tersisa hanya dua wanita yaitu Chongrong dan Dokter Chin yang menjadi kandidat tersebut. Ya, meskipun Dokter Chen tuh mendesak-desak Dokter Wan untuk mengatakan siapa yang dia sukai, tapi Dokter Wan pun tidak menjawab pertanyaan tersebut. Tiba-tiba saja si sepupunya Chongrong itu mengambil lagi kertas pertanyaan dan pertanyaan tersebut masih tertuju kepada Dokter Wan. Pertanyaannya mempertanyakan apakah orang yang disukai oleh Dokter Wan ini sudah lama dia kenal atau baru-baru dia kenal. Dan di sini semuanya pun sempat heboh ingin mengetahui jawaban dari Dokter Wan. Dokter Wan pun menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan bahwa dia memang sudah lama mengenali wanita tersebut, alias wanita yang dia suka itu udah lama dia kenal gitu. Dan di sini Chongrong pun nampak murung karena Chongrong berpikir bahwa gadis itu bukanlah dirinya karena dia merasa dia baru-baru mengenal Dokter Wan. Padahal keduanya sudah kenal dari kecil dan memang Dokter Wan itu sudah menyukainya dari sejak masa kanak-kanak. Setelah itu mereka pun kembali ke tenda masing-masing di mana Chongrong itu satu tenda bersama Dokter Chin. Ya, meskipun dalam keadaan awkward moment alias tidak ada suara sama sekali. Dan akhirnya Chongrong pun memutuskan untuk keluar tenda berjalan-jalan sejenak. Setelah itu si Dokter Chin pun mengikutinya keluar dan mengajak Chongrong untuk keluar bersama dan berbincang-bincang. Mereka pun berjalan-jalan bersama sambil menghirup angin dan kecelakaan kecil pun terjadi pada saat itu di mana Dokter Chin itu
tersandung dan terjatuh ke bawah. Ya, di sini Chongrong panik dan Chongrong pun langsung menyelamatkan Dr. Chin pada saat itu juga. Saat ingin membantu Dr. Chin untuk bangun, ternyata Dr. Chin itu nggak bisa bangkit karena kakinya itu terkilir. Alhasil Chongrong yang panik ingin pergi untuk memanggil teman-temannya untuk menyelamatkan mereka. Tetapi dihalangi oleh Dr. Chin karena Dr. Chin ingin berbicara empat mata kepada Chongrong. Ya, mereka berbincang-bincang kecil di sini dan Chongrong menceritakan kisah masa kecilnya bersama teman masa kecilnya alias si gendut. Pada saat itu, Chongrong pun mengingat masa kecilnya di mana dia sangat sedih pada saat itu dan dihampiri oleh si gendut tersebut. Dia sedih karena ayahnya yang meninggal pada saat itu. Ya, di sini si gendut pun mulai menghibur Chongrong waktu kecil dan memperlihatkan 2 bulan. Ya, di mana mereka mempercayai jika memiliki 2 bulan itu maka orang yang kita sayangi tidak pernah pergi dari sisi mereka. Ya, Chongrong yang pada saat itu sedang sedih pun membuka matanya dan sangat takjub dengan apa yang dilakukan oleh si gendut tersebut. Nah, di sini kita pindah lagi di mana Dr. Wan sudah dewasa, mengingat juga kejadian itu dan ingin memperlihatkan kepada Chongrong kejadian masa kecil tersebut. Alias di sini Dr. Wan ingin memperlihatkan kepada Chongrong bahwa dialah si gendut tersebut. Di sini Dr. Wan itu menunggu Chongrong, tapi Chongrong itu tidak segera datang sama sekali dan justru Dr. Wan itu mendapatkan sebuah panggilan bahwa Dr. Chin dan Chongrong itu hilang dari tenda. Tetapi keduanya itu tidak sadar bahwa mereka itu dicari oleh teman-temannya yang sedang panik. Di sini Dr. Chin juga curhat-curhat terhadap Chongrong dan menceritakan kisah masa lalunya terhadap Dr. Wan. Ya, alias di sini Dr. Chin itu menceritakan bahwa dia itu menyukai Dr. Wan dan dia melakukan hal ini semua karena dia memang menyukai Dr. Wan sudah sejak lama, alias dia mengikuti jejak Dr. Wan. Setelah itu dia pun membuat satu permintaan kepada Chongrong untuk menjaga jarak kepada Dr. Wan karena dia sudah menyukai Dr. Wan itu selama 10 tahun. Di sini Chongrong juga kebingungan dengan apa yang diucapkan oleh Dr. Chin dan hanya bisa terdiam mendengar ucapan tersebut. Alhasil teman-temannya pun menemukan keduanya dan mereka pun menyelamatkan Chongrong dan Dr. Chin. Di sini dapat terlihat jika Dr. Wan itu mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan Chongrong. Chongrong hanya terdiam melihat uluran tangan tersebut. Dan karena dia mengingat apa yang diucapkan oleh Dr. Chin, akhirnya dia malah menggapai tangan Dr. Chen dan mengabaikan tangan Dr. Wan. Dr. Wan pun terbingung dengan apa yang dilakukan oleh Chongrong tersebut. Akhirnya mereka pun menyelamatkan keduanya dan Chongrong itu menjauh dari Dr. Wan. Dr. Wan yang menyadari bahwa Chongrong itu menghindari dirinya, akhirnya dia mengejar Chongrong dan meminta penjelasan kepada Chongrong, alias dia pun menanyai keadaan Chongrong tersebut. Di sini Chongrong menjelaskan bahwa mereka sepertinya terdapat kesalahpahaman dan si Chongrong itu meminta Dr. Wan itu menjaga jarak dengan dirinya karena dia tidak mau membuat Dr. Chin itu cemburu kepada dirinya. Ya, Dr. Wan cukup sedih dong mendengar apa yang diucapkan oleh Chongrong tersebut. Setelah menjelaskan semuanya, jujur aja di sini Dr. Wan itu sangat-sangat tidak terima dengan apa yang diucapkan oleh Chongrong tersebut. Chongrong pun tidak mau berbicara dengan panjang lebar dan hanya meninggalkan Dr. Wan. Dan Dr. Wan pun hanya terdiam dengan apa yang dilakukan oleh Chongrong tersebut. Keesokan harinya setiba di rumah sakit di mana Dr. Wan itu menyapa Chongrong dan diabaikan oleh Chongrong. Chongrong pun semakin menghindari Dr. Wan tersebut. Akhirnya Dr. Wan semakin risih dengan apa yang dilakukan oleh Chongrong. Sampai-sampai bekal yang biasa diberikan oleh Dr. Wan pun tidak dimakan oleh Chongrong sama sekali. Di sini Dr. Chin itu menghampiri Dr. Wan dan mengajak Dr. Wan untuk pergi makan keluar. Awalnya Dr. Wan itu menolak dan di sini dipancing oleh Dr. Chin dengan mengatakan bahwa dia ingin membicarakan tentang Chongrong. Maka dari itu Dr. Wan pun menyetujui ajakan tersebut. Obrolan keduanya pun didengar oleh sepupu Chongrong. Sepupu Chongrong pun mengirai
bahwa mereka akan mengajak dirinya untuk pergi makan. Ternyata dia diabaikan oleh Dr. Won. Dan di sini pun sepupu Chongrong itu mengeluh kepada Chongrong dan merasa bahwa ada yang aneh terhadap Dr. Won karena Dr. Won itu akhir-akhir ini sangat bad mood dan mengabaikan dirinya, dan dia merasa hanya Dr. Chin lah yang bisa membujuk dirinya. Dan dia menceritakan jika Dr. Won dan Dr. Chin itu pergi makan bersama. Di sini Chongrong sempat kaget dan menanyakan kepada sepupunya sebenarnya mereka makan di mana. Ya, sepupunya pun merasa lesu dan tidak ingin membicarakan hal tersebut. Tapi dibujuk oleh Chongrong, jika kau ingin pergi makan, aku akan mentraktirmu. Alhasil, sepupunya pun semangat kembali dan membawa Chongrong untuk pergi makan keluar di mana tempat Dr. Won dan Dr. Chin itu makan bersama. Chongrong yang menyadari hal tersebut dan melihat keduanya sedang makan bersama, sebenarnya di sini Chongrong itu sangat jealous dengan Dr. Chin dan Dr. Won. Dia hanya bisa melihat dari luar saja. Dan sepupunya pun mengajak Chongrong untuk masuk ke dalam, tapi Chongrong itu tidak mau masuk ke dalam dan dia menyuruh sepupunya untuk masuk ke dalam aja. Jika kamu mau makan, makan aja sepuasmu. Setelah itu Chongrong masih tetap tunggu di depan dan memperhatikan Dr. Won dan Dr. Chin. Wah, keratak banget kayaknya hati si Chongrong di sini. Ya, Chongrong merasa kesal, akhirnya dia pun meninggalkan restoran tersebut. Kayaknya dia nggak ingat deh sepupunya masih ada di dalam. Setelah itu, Dr. Won dan Dr. Chin pun berbincang-bincang mengenai Chongrong. Dan di sini Dr. Chin mengatakan bahwa Chongrong sepertinya menyukai seseorang, anak laki-laki. Ya, Dr. Won itu kaget. Ternyata Chongrong itu menyukai seseorang yang dia tidak ketahui. Di sini itu sebenarnya Dr. Chin itu ingin menyatakan cintanya kepada Dr. Won. Dr. Won itu sebenarnya sadar bahwa Dr. Chin itu menyukai dirinya, tapi dia tidak membuat Dr. Chin itu menyelesaikan ucapannya alias dipotong dia pada saat setengah jalan. Dan sebelum menyatakan perasaannya, justru di sini Dr. Chin itu sudah ditolak duluan oleh Dr. Won. Karena Dr. Won itu udah bucin guys sama Chongrong, jadi dia sudah tidak bisa menerima wanita lain selain Chongrong. Yang lucunya lagi di sini sepupu Chongrong itu kan makan dengan lahap dan memesan banyak sekali jenis makanan. Karena Chongrong itu tidak ikut ke dalam, alhasil sepupunya itu harus membayar tagihannya sendiri. Kasian ya kamu. Setelah itu Dr. Won pun setelah mendengar omongan Dr. Chin, dia langsung menghampiri Chongrong dan mengetuk-ngetuk pintu rumah Chongrong dengan sangat keras. Dan dia memaksa Chongrong untuk segera membuka pintu rumahnya tersebut. Awalnya sih Chongrong gak mau buka pintunya setelah dia mendengarkan beberapa kata-kata dari Dr. Won. Alhasil dia terpacu dan membuka pintu rumah tersebut. Karena di sini Chongrong itu dikatakan sebagai seorang pengecut karena selalu menghindari Dr. Won. Alhasil Chongrong membuka pintunya dan di sini mereka berdua pun sempat sedikit berdebat dan Dr. Won itu menanyai kejelasan hubungan keduanya karena Dr. Won itu sudah sangat-sangat risih melihat kelakuan Chongrong yang selalu menghindari dirinya. Dia meminta kejelasan gitu kepada Chongrong. Chongrong sih cemburu buta, coba ditanyain tuh. Pasti jelas masalah mereka berdua. Setelah itu pindah di mana orang tua Chongrong itu tiba-tiba datang ke rumah sakit. Ya kita tahu dari awal ya kalau mamanya Chongrong itu kan tidak tahu jika Chongrong itu sudah pindah ke Cina dan magang di rumah sakit tersebut. Di sini sepupu Chongrong itu berusaha menghalangi orang tuanya untuk masuk ke dalam rumah sakit tersebut. Tapi setelah dihalangi, justru dia kalah sama kekuatan para ibu-ibu ini. Alhasil dia buru-buru mengirim pesan kepada Chongrong dan mengatakan bahwa ibunya itu sudah datang ke rumah sakit tersebut. Alias dia menyuruh Chongrong itu untuk segera bersembunyi. Dan di sini Chongrong pun masih santai-santai aja karena dia tahu tidak akan ada kejadian apapun dan dia menerima telepon dari sepupunya tersebut dan sepupunya itu menjelaskan dengan panjang lebar tapi sudah terlambat karena ibunya sudah melihat Chongrong pada saat itu. Ya Chongrong dan Dr. Won itu kaget melihat ibunya. Di sini ibunya itu langsung marah-marah dan menanyai kenapa Chongrong itu bisa berada di rumah sakit ini bukannya berada di Australia. Ibunya pun auto pingsan melihat Chongrong pada saat itu yang langsung diselamatkan oleh para
dokter yang ada di situ. Akhirnya ibunya dibawa ke ruang rawat inap dan masih dalam posisi ngambek. Dia tidak mau menghiraukan Chongrong. Meskipun Chongrong itu menjelaskan secara panjang lebar. Keluarga-keluarganya yang menunggu di luar pun merasa panik karena mereka tahu ibunya itu sangat-sangat galak pada saat itu. Dr. Won pun semakin bingung dengan kejadian ini karena dia sama sekali tidak mengerti tentang silsilah keluarga mereka yang cukup rumit tersebut. Dan di sini Chongrong pun memasang muka sangat sedih karena takut ibunya marah. Alhasil ibunya luluh melihat Chongrong ingin menangis. Dan setelah berbincang-bincang kepada ibunya, dia menjelaskan kepada ibunya bahwa dia itu sudah pindah dari Australia dan tidak akan kembali ke Australia lagi, alias dia sudah kerja di Cina. Ya, meskipun dia masih menipu ibunya soal kerjaannya karena ibunya itu tidak menyetujui dia belajar tentang hukum atau bekerja di bidang hukum. Jadi dia berbohong lagi kepada ibunya dan ibunya sudah lumayan menerima. Setelah itu mereka pun membawa ibunya ke rumah Chongrong dan di sini mereka pun dibawa oleh Dr. Won. Dr. Won yang mengantar mereka untuk pulang ke rumah. Meskipun sempat dikata-katain sih rumahnya Chongrong, tapi Chongrong hanya bilang kalau kompleksnya itu kompleks biasa aja. Setelah sampai di rumah, Chongrong itu buru-buru masuk dalam rumah dan berkata bahwa dia akan membereskan barang-barangnya. Padahal sebenarnya dia menyembunyikan buku-buku tentang hukumnya karena dia tidak ingin ibunya melihat buku-buku tentang hukumnya. Dan dia pun merapikan semuanya dan menyembunyikan semuanya di tempat yang cukup rapat. Setelah dia menyembunyikannya, baru dia mengizinkan ibunya untuk masuk. Oke, selanjutnya episode 10 di mana Chongrong siap-siap membuka pintu rumahnya dan menyuruh orang tuanya serta keluarganya untuk masuk ke dalam rumahnya tersebut. Orang tuanya yang melihat ruangan tersebut merasa kaget, ternyata rumahnya si Chongrong itu sangatlah bagus dan sangat rapi. Dan mereka cukup kaget, ternyata rumahnya itu harganya murah dan hanya seharga 2.000 yuan saja. Dan mereka berpikir jika pemilik rumah ini adalah seorang dermawan. Di sini sepupunya Chongrong menjelaskan bahwa pemilik rumah itu adalah Dr. Won. Orang tua si Chongrong dan orang tua sepupu Chongrong pun merasa kaget, ternyata pemilik rumahnya itu adalah Dr. Won. Di sini Ibu Chongrong menanyakan kepada Dr. Won di manakah dia tinggal dan sepupu Chongrong langsung saja ngomong jika Dr. Won itu tinggal di seberang rumah Chongrong. Ibu-ibu tersebut pun kaget, ternyata mereka adalah tetanggaan. Ya, sebenarnya di sini kesan pertama Ibu Chongrong terhadap Dr. Won itu sudah sangat bagus dan mencoba untuk menjodoh-jodohkan keduanya. Akhirnya Chongrong pun berusaha menghalangi ide gila ibunya tersebut. Karena ibunya menyukai Dr. Won, akhirnya Chongrong pun diperbolehkan untuk menetap di China. Ya, meskipun Chongrong bahagia, tapi dia harus menghadapi sedikit problem yang akan sangat rumit menurut dia karena dia pasti dijodoh-jodohkan dengan Dr. Won. Di sini kita dapat terlihat jika Cheng Cheng itu sedang sibuk mengangkut sesuatu dan dia pun menghampiri Wenrang pada saat itu yang sedang duduk di teras tokonya. Di sini Cheng Cheng mempunyai ide untuk meletakkan barang-barangnya itu di kamar Wenrang. Wenrang pun menolak ide gilanya tersebut dan Cheng Cheng pun memohon kepada Wenrang untuk mengizinkan dia untuk menyimpan barang-barangnya itu di kamarnya sambil memasang muka yang sangat kasihan. Setelah itu Wenrang pun menyetujui ide gilanya tersebut karena dia merasa sangat kasihan melihat Cheng Cheng sambil berlutut di hadapannya. Pada saat Cheng Cheng itu berusaha membawa barangnya ke dalam kamar Wenrang, Wenrang mendengar sesuatu yang sangat keras alias barang terjatuh di kamarnya tersebut. Wenrang pun buru-buru memasuki kamarnya dan melihat Cheng Cheng itu menjatuhkan atau merusakkan gitar milik Wenrang tersebut. Cheng Cheng pun panik dan kebingungan pada saat itu. Wenrang yang melihat gitarnya yang sudah sangat ambruk tersebut alias patah langsung panik dan terbengong melihat kondisi gitarnya yang sudah patah terbelah dua itu. Di sini Wenrang sangat emosi terhadap Cheng Cheng dan
mengeluarkan nada tinggi terhadap Cheng Cheng. Dia itu membentak Cheng Cheng pada saat itu. Ya, Cheng Cheng juga nggak sengaja sih sebenarnya. Alhasil, Cheng Cheng pun sedih melihat Wenrang memarahinya dan dia pun berkata bahwa dia tidak akan pulang sebelum memperbaiki gitar tersebut. Selanjutnya adegan di mana Chongrong dan ibu Chongrong itu memasuki rumah Dr. Wan dan keduanya pun keliling rumah Dr. Wan alias room tour gitu karena ibunya Chongrong itu penasaran apa aja yang terdapat di dalam rumah Dr. Wan sekaligus mencari tahu apakah Dr. Wan itu memiliki wanita lain atau sebagainya. Mungkin saja ya. Biasa ibu-ibu kan rempong. Setelah dia mengelilingi rumah Dr. Wan, mereka pun memakan makanan yang sudah dibuat oleh Dr. Wan. Di sini kesan ibu Chongrong terhadap Dr. Wan itu sangat bagus. Karena ibu Chongrong itu sudah kesemsem pada saat pertama kali melihat Dr. Wan. Akhirnya setelah mereka berbincang-bincang, ibu Chongrong menanyai kepada Dr. Wan bagaimana wanita yang disukai oleh Dr. Wan. Dr. Wan pun menjelaskan bagaimana saja ciri-ciri wanita yang dia sukai. Di situ ibunya Chongrong pun memikirkan jika Dr. Wan itu ternyata menyukai anaknya. Ya, keduanya sangat-sangat nyambung pada saat itu. Chongrong pun hanya bisa terdiam saja mendengarkan percakapan keduanya. Pada saat itu Chongrong pun menjadi salah tingkah dan buru-buru menyelesaikan makanannya dan pergi ke belakang untuk mencuci piringnya tersebut. Dan dia cukup bingung sebenarnya pesona apa yang dimiliki oleh Wan Shaoqing sampai ibunya pertama kali bertemu sudah langsung menyukai Dr. Wan. Dr. Wan pun mendatangi Chongrong yang sedang sibuk di dapur sambil mencuci piring. Ya, keduanya pun berbincang-bincang dan di sini Chongrong dan Dr. Wan tuh terlihat sangat romantis karena pada saat itu Chongrong itu memiliki bekas sabun di hidungnya dan Dr. Wan itu menyapu sabun tersebut. Ya, keduanya pun terlihat sangat so sweet dan Chongrong pun terdiam melihat kelakuan Dr. Wan yang sangat romantis tersebut. Dr. Wan yang melihat tatapan Chongrong pun menanyakan kepada Chongrong, apakah aku terlihat tampan karena kamu sangat bengong pada saat kamu melihat aku. Ya, Chongrong pun langsung salah tingkah dan buru-buru mencuci piringnya lagi. Dan di sini si Dr. Wan pun memeluk Chongrong dari belakang lagi. Kayaknya si Dr. Wan ini doyan banget ya peluk dari belakang guys. Soalnya dari awal selalu seperti itu. Dan keduanya pun mencuci tangan setelah menggunakan sabun tersebut. Dan Chongrong pun terlihat sangat gugup dan salah tingkah meskipun dia senang sih sebenarnya melihat Dr. Wan itu memperlakukannya seperti itu. Terus di sini Cheng Cheng merasa frustasi karena telah merusakkan gitar si Wenrang ya meskipun sudah diperbaiki dan tidak sempurna hanya bisa disambungkan kembali dan akhirnya dia pun kembali ke restorannya menemui Wenrang. Di situ Wenrang pun menyamperi si Cheng Cheng dan merasa bersalah sekali karena telah meneriaki si Cheng Cheng. Cheng Cheng pun mengembalikan gitar tersebut kepada Wenrang dan dalam posisi gitarnya yang sudah diperbaiki meskipun perbaikinya sangat tidak sempurna. Dan di sini pun Wenrang memainkan gitarnya tersebut di hadapan Cheng Cheng karena permintaan Cheng Cheng juga sih. Cheng Cheng pun terpesona terhadap Wenrang. Dia melihat Wenrang itu sangat berbakat sekali, jadi dia sudah terpesona dan dia pun jatuh cinta terhadap Wenrang pada saat ini. Selanjutnya itu di mana Chongrong mendapatkan sebuah pesan dari postingan yang pernah dia kirim bersama Cheng Cheng pada saat itu yang mencari si gendut. Dan postingan tersebut telah mendapatkan balasan dari seseorang yang mengaku sebagai si gendut tersebut. Di sini Chongrong masih tidak mengetahui siapa si gendut tersebut dan dia sangat bersemangat mendapatkan balasan itu. Akhirnya dia sangat bahagia dan mengirim pesan kepada orang yang membalas postingan tersebut. Akhirnya mereka juga berkirim pesan dan mengatur janji untuk ketemu. Keesokan paginya Dr. Wan itu mendatangi rumahnya Chongrong pada saat Chongrong itu baru bangun tidur dan Chongrong di sini kelihatan sekali malu dan memarahi ibunya kenapa memperbolehkan Dr. Wan itu pagi-pagi untuk datang ke rumah. Ya, di sini ibunya merasa kalau Dr. Wan itu bukanlah orang luar. Dan ibunya Chongrong itu meminta Dr. Wan untuk membantunya membuat sweater rajutan. Ya, di sini
dapat terlihat jika Dokter Won itu memegang benang rajut dan ibunya meminta keduanya untuk menggulung benang tersebut. Chongrong pun menatap Dokter Won dengan sangat sinis dan tidak ingin membantunya karena dia merasa dirinya sudah punya janji kencan hari itu juga. Dokter Won pun merasa bingung sebenarnya dia ingin berkencan dengan siapa ya. Dan di sini Dokter Won itu sangat kepo dengan kencannya si Chongrong. Chongrong pun bersiap-siap mengeluarkan semua pakaian yang ada di lemarinya dan ingin mencoba pakaian tersebut. Tetapi mendengar komentar dari Dokter Won membuat Chongrong itu sangat risih dan bad mood sekali. Dan merasa pakaian-pakaian yang dia coba itu tidak cocok untuk dirinya. Karena Dokter Won itu mengomentari semua pakaian itu tidak cocok untuk digunakan kencan atau bertemu dengan seseorang. Dia pun menghubungi Cheng Cheng dan meminta Cheng Cheng untuk menyiapkan baju untuk dirinya agar dia bisa bertemu dengan si gendut tersebut. Setelah itu mereka pun mengunjungi toko barbeque-nya si Cheng Cheng dan Chongrong itu keluar dengan menggunakan pakaian yang sangat cantik sekali pada saat itu dan membuat si Dokter Won juga ikut terpana melihat penampilan Chongrong yang sangat cantik tersebut. Setelah itu Cheng Cheng pun memuji Chongrong yang sangat cantik juga dan di sini mengingat kembali kalau si Chongrong itu ingin pergi kencan, si Dokter Won pun kembali murung. Dia pun kepo dengan keduanya yang sedang membicarakan tentang kencan-kencan yang ingin ditemui oleh si Chongrong tersebut. Setelah si Chongrong bersiap-siap untuk pergi dan dihalangi oleh Dokter Won. Dokter Won merasa bahwa dia tidak tenang melihat Chongrong berpakaian seperti itu dan bertanya kembali bahwa dia ingin menemui siapa. Di sini Chongrong hanya mengatakan bahwa dia ingin bertemu kenalan lamanya. Dan si Dokter Won mau gak mau hanya bisa merelakan dia pergi untuk bertemu dengan kenalan tersebut. Ya meskipun hatinya si Dokter Won itu sangat sakit melihat Chongrong bersiap-siap untuk bertemu dengan lelaki lain. Dengan putus asa, Dokter Won pun masuk ke dalam restoran kembali dan menatap Cheng Cheng dengan sangat tajam. Cheng Cheng yang melihat hal tersebut merasa aneh dan dia merasa bahwa dirinya tidak menghasut Chongrong untuk pergi kencan pada saat itu juga. Ya frustasi banget sih di sini Dokter Won, kasihan sih karena dia udah bucin banget sama si Chongrong, si Chongrong malah ketemu sama cowok lain. Setelah itu di sini Dokter Won itu menjelaskan bahwa dia selama ini tidak pernah menyukai Dokter Chin karena di sini Cheng Cheng itu mengira bahwa Dokter Won itu menyukai Chin Chu, padahal dia tidak menyukai Dokter Chin sama sekali dan dia bingung. Emang kalau kamu tidak suka sama Dokter Chin, emang kamu menyukai Chongrong? Won Rang yang mendengar hal tersebut hanya bisa tertawa seperti ini. Ha ha ha. Dan si Cheng Cheng pun kaget. Rupanya dia tidak sadar sama sekali kalau Dokter Won itu menyukai Chongrong dan malah menghasut Chongrong untuk mencari cowok lain. Dan di sini Cheng Cheng pun merasa bersalah dengan kejadian tersebut dan dia pun mengungkapkan bahwa Chongrong itu ingin berkencan dengan si gendut. Dokter Won itu kaget mendengar bahwa dia ingin bertemu dengan si gendut. Lah si gendut mana yang mau ditemui ya guys? Padahal dia sendiri adalah si gendut tersebut. Mendengar hal itu Dokter Won pun panik lalu buru-buru mengejar Chongrong ke lokasi kencannya tersebut. Ya di sini dapat terlihat juga si gendut itu sedang asik makan makanan dan si Chongrong itu bahagia melihat si gendut tersebut yang dia kira adalah si gendut yang memang dia kenali pada saat masih kecil itu. Setelah berbincang-bincang dan si Chongrong pun mengungkit tentang masa lalu mereka. Ya contoh pertamanya soal dia membahas tentang panggilan nama kecil si gendut tersebut. Si Chongrong itu merasa aneh kenapa nama panggilan si gendut itu berbeda dengan si gendut yang dia kenal pada saat itu. Karena dia ingatnya si gendut waktu itu dipanggilnya si Gasing, bukan yang lain. Setelah itu dia bercerita dan menanyakan bagaimana kejadian pertama kali dia bertemu dengan si gendut. Si gendut itu bercerita tidak sesuai dengan kenangan masa lalu Chongrong. Pada saat itu Chongrong mulai curiga dengan si gendut ini dan merasa bahwa si gendut ini bukanlah si gendut yang dia cari.
Setelah itu dia pun menyadari bahwa itu bukanlah si gendut yang dia cari. Akhirnya dia ingin meninggalkan restoran tersebut dan meninggalkan si orang yang tidak dikenal ini, dan ditahan oleh si gendut yang gak tahu siapa ini. Dan si Chongrong pun terdiam mendengar penjelasannya, dan dia merasa kesal. Akhirnya dia pun meninggalkan si gendut tersebut dan keluar. Dan si gendut ini pun berkata yang sangat aneh-aneh, alias pikirannya itu sangat vulgar sekali, membuat Chongrong itu sangat emosi dan memukul si gendut tersebut. Ya, saking kesalnya dia sampai melepaskan sepatunya dan memukul-mukul si gendut tersebut. Di sini tiba-tiba Dokter Wen pun datang menghampiri Chongrong dan melihat Chongrong sedang memukul si gendut tersebut. Dan Dokter Wen pun merasa senang bahwa Chongrong sudah mengetahui orang yang dia temui adalah orang yang salah, alias bukan si gendut yang dia cari selama ini. Dia pun marah-marah terhadap si gendut ini dan mengatakan kepada si gendut ini bahwa dia akan melaporkan si gendut ini ke polisi jika dia masih melakukan penipuan. Chongrong pun menghadap ke belakang dan kaget melihat Dokter Wen yang berada di depannya tersebut. Dokter Wen pun memuji Chongrong bahwa dia memiliki sisi keras juga, karena dia merasa si Chongrong itu benar-benar seorang pendekar wanita. Setelah itu Dokter Wen pun membawa Chongrong pergi dan keduanya berbincang-bincang di dalam mobil. Sebenarnya di dalam mobil ini Dokter Wen sudah memberikan beberapa kode bahwa dia adalah si gendut itu. Tapi si Chongrong masih menepis semuanya dan tidak percaya atau tidak mau mendengar penjelasan si Dokter Wen secara detail. Akhirnya dia pun turun dari mobil dan Dokter Wen pun mungkin merasa geram pada saat itu. Jadi dia menjelaskan kepada Chongrong, jika kau ingin mencari si gendut tersebut, maka ikuti aku akan membawamu ke sana. Akhirnya Dokter Wen pun membawa Chongrong itu ke pohon yang pernah mereka pergi pada saat itu. Di sini Chongrong merasa bingung kenapa Dokter Wen membawa dia ke sini, dan setelah itu Dokter Wen menjelaskan kepada Chongrong bahwa dia adalah si gendut yang dia maksud. Mungkin di sini Chongrong itu merasa trauma karena sudah ditipu sekali, jadi dia juga merasa bahwa apa yang diucapkan oleh Dokter Wen ini adalah melantur semua. Dan dia pun merasa bahwa Dokter Wen ingin menipunya juga. Tapi Dokter Wen punya bukti kuat bahwa dia adalah si gendut itu. Jadi dia menjelaskan semuanya dan tentang kenangan-kenangan mereka pada saat kecil. Mendengar hal itu Chongrong pun kaget, karena kisah yang diceritakan oleh Dokter Wen itu sama persis dengan ingatan yang dia ingat pada saat kecil. Di sini juga Dokter Wen menjelaskan bagaimana cara mereka bertemu dan menjelaskan bagaimana dia membuat Chongrong bahagia pada saat memberikan 2 bulan tersebut. Setelah itu Chongrong mulai menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Dokter Wen adalah benar adanya. Ya, meskipun dia masih dalam keadaan bingung sih, karena dia udah ditipu sekali, jadi dia butuh waktu untuk berpikir. Setelah itu di sini Dokter Wen pun menyatakan cintanya kepada Chongrong dan menunggu Chongrong untuk membalas perasaannya tersebut. Di sini juga mereka melakukan pelukan yang sangat-sangat so sweet banget, karena Chongrong merasa bahagia orang yang dia cari adalah Dokter Wen, dan kebetulan Dokter Wen adalah orang yang dia suka. Oke, itu dia episode 10-nya ya gengs. Kita ketemu lagi di episode 11. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe-nya ya. Bye-bye.